Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul muddata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul ya, dapat berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun gitu ya. Yang terhormat kepada narasumber kami pagi ini Bapak Muhammad Arif Budiman PhD dari Oreo gitu ya Pak ya, dari USA. Mohon maaf ini untuk penulisannya Pak. Pagi hari ini membersamai kita semua untuk belajar keilmuan bioteknologi dan saya harapkan begitu ya, dan kami berharap ini menjadi motivasi teman-teman untuk dapat, siapa tahu nanti bisa ke USI ya Pak ya. Amin. Kemudian juga banyak hal yang tadi kita perbincangkan, salah satunya kita bisa kolaborasi, nanti Pak Kaprodi, Pak Arif Bimantara, bisa kita kuliah online J, Pak Arif Budiman J, insya Allah. Pada pagi hari ini sungguh luar biasa, kita akan belajar kaitannya dengan genomic and its application gitu ya, yang saya rasa pasti teman-teman sudah banyak mengetahui. Pembelajaran perkuliahan begitu ya. Secara teori teman-teman sudah dapat, tetapi bagaimana perkembangan itu di luar negeri sudah sangatlah jauh gitu ya. Nah, seyogyanya keilmuan itu akan selalu update begitu ya. Nah, harapan itu kami inginkan teman-teman bisa mewujudkan nantinya apa yang disampaikan Pak Arif bisa menjadi ide-ide yang dapat kalian mungkin bisa kolaborasikan atau kalian bisa menjadi ide penelitian, riset, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui bahwa banyak sekali perkembangan bioteknologi, aplikasi, yang itu adalah salah satu wujud syukur begitu ya, nikmat Allah yang memang itu sudah ada pada diri kita. Bagaimana kita bisa mencari potensi untuk itu mengembangkan, berguna gitu ya. Nah, kaitannya nanti dengan materi yang disampaikan gitu ya. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti hingga akhir. Silahkan nanti untuk bertanya, banyak berdiskusi kepada Pak Arif ya, karena memang beliau adalah peneliti yang concern di bidang genomik gitu ya. Silahkan nanti banyak bertanya, sekiranya kuliah teori itu bisa kita matchkan dengan apa yang memang menjadi aplikasi. Di sana implementasinya seperti apa, sudah sejauh mana, begitu ya. Nah, itu kita dapat lihat pada hari ini salah satunya. Prodi sudah banyak memberikan gambaran tentang bagaimana bioteknologi, mulai dari mendatangkan berbagai macam narsum atau berbagai sumber informasi yang dalam hari ini pun kita akan menambah keilmuan kita dengan kedatangan Pak Arif gitu ya. Silakan untuk dapat dimanfaatkan, dieksplor yang memang menjadi materi beliau pada pagi hari ini. Salam dari Ibu Dekan kepada Pak Arif. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena memang sedang persiapan. Insya Allah akan segera menjemput begitu ya salah satu profesor dari Malaysia sehingga kami berbagi tugas. Mohon izin dan selamat datang di Unisa, Bapak. Semoga tidak hanya satu kali ini Pak Arif datang ke Unisa, insya Allah nanti akan beberapa kali datang. Silaturahmi tidak hanya terjalin secara offline, nanti dalam kondisi online pun kita dapat bersilaturahmi dan berkolaborasi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Teman-teman mahasiswaku semua dapat mengikuti dan mengambil semua ilmu yang ada. Itu yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nusa yang sudah memberikan sambutan kita di pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ini saya mau minta semangatnya teman-teman. Saya mau absen ya. Angkatan 2021, mana suaranya? Aduh, ini kurang semangat ini. Oke, coba. Mahasiswa angkatan 2022, mana semangatnya? Nah,
Ini lebih banyak ini. Mahasiswa angkatan 2023 mana semangatnya? Ya, ini biar semangat ya karena kita akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Muhammad Arif Budiman PhD. Kalau nggak semangat, wah ini gimana ini gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan sedikit biodata dari narasumber kita. Bapak Muhammad Arif Budiman PhD ini adalah masih seorang warga negara Indonesia, nggih Bapak nggih? Alhamdulillah masih. Nah, saat ini beliau ini adalah Direktur Program Asia Tenggara dan Senior Scientist untuk Teknologi Genomik di Orion Genomics, Missouri, USA. Sekaligus Direktur Utama PT Orion Bioscience sejak 2013. Berikan aplaus bisa. Selamat. Wah, ini sangat membanggakan untuk putra Indonesia. Kemudian pendidikan beliau S3 di Plan Fisiologi dan Plan Bioteknologi. Kemudian untuk penelitian beliau di sini di bidang kesehatan dan juga tanaman ini. Untuk tanaman beliau ini memetakan genom, salah satunya adalah terlibat dalam penemuan gen shell, ya Bapak. Nah, ini yang sangat bermanfaat sekali untuk dunia sawit ya. Nanti bisa ditanyakan ke beliau. Kemudian untuk riset di bidang manusia adalah pencarian marka untuk penyakit kanker. Nah, ini yang tertarik kesehatan. Ya, beliau ini sudah mendapatkan 2 hak paten ya Bapak terkait gen metilasi dan juga terkait gen shell. Ya, berikan aplaus bisa. Ya, tanpa banyak kata di sini kalau kita berbicara publikasi, banyak sekali publikasi beliau, termasuk juga keterlibatan organisasi kemasyarakatan, baik di masyarakat umum maupun di organisasi profesi. Ya, mungkin tidak banyak kata lagi, kita berikan sambutan dan kita persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Arif Budiman, PhD. Kami persilahkan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rabbi sholli basri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa silaturahmi dengan eh, mahasiswa. Sebelum kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Wakil Dekan ya, Bu Nusa, kemudian Pak Bima, adik kelas SMA, Mas Bima. Kemudian moderator Bu Ika, kemudian adik-adik mahasiswa ini ada mahasiswa muda sekali nih di depan saya ini. Tadi angkatan 22 tadi ya. 23 ya. 22 hebat, ada yang muda sekali satu di depan. Alhamdulillah. Saya akan sharing tentang genomics. Jelas suara saya ya. Saya asli Jogja. Saya dulu tinggal di Sleman, Medari. Lahir besar di PKU Muhammadiyah. Kemudian di SD Pangeran. Kemudian SMA 1. Alhamdulillah di Amerika udah 34 tahun. Tapi masih WNI. Saya akan menyampaikan tentang genomics dan aplikasinya. Sudah nyambung, Bu ya? Sudah dicolokin itu.
Sedikit technical difficulty. Oke. Mendingan pakai gini aja kali saya. Bisa agak lebih gini. Terima kasih Pak Bima. Oh sudah bisa Bu kelihatannya. Alhamdulillah. Jadi saya akan menyampaikan genomik dan aplikasinya. Ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya. Oke, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini udah hafal semua ini ya, dari gen ke protein, dari gen kemudian ke pre-RNA, pre-messenger RNA, kemudian mRNA dan protein ya. Saya akan langsung saja insya Allah. Ketika kita membahas bioteknologi, jadi saya akan menyampaikan bioteknologi sebagai tool, tapi saya akan mengambil ke hulunya, genomicsnya. Jadi kalau kita membahas bioteknologi di Fakultas Bioteknologi, ini lebih paham dari saya ini. Bukan ilmu yang baru ya, jadi ya. Bukan ilmu yang baru. Bukan ilmu yang baru, tetapi dia itu berkembang cepat sekali. Cepat sekali, dan banyak sekali aplikasi yang bisa kita dapatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, dari pengembangan obat, sampai produksi makanan, dan juga untuk mengolah waste, ya, sampah, dan segalanya. Tapi yang menarik, selalu dia melibatkan strategi yang melibatkan pemahaman teknik dari informasi genetik ya, DNA, untuk meningkatkan kualitas mutu tanaman, hewan, ataupun mikroorganisme, ataupun untuk kebutuhan manusia ya. Saya akan membagi tema saya, subtopiknya ya, ketika kita bicarakan bioteknologi, saya akan bagi ke GMO, kemudian molecular marker, drug vaksin, kemudian tissue culture, molecular diagnostik, sama banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya. Ada udah tahu semua ini ya. Mohon maaf. Ini apa nih adik-adik ini? Flavor tomato. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ini kalau tomat biasa kan biasanya dia cepat busuk ya. Kalau udah dipanen, ditaruh di pasar atau di grocery, toko grocery kan cepat. Ini dibalik gen poligalakturonisnya sehingga dia bisa tahan lebih sekitar 2 minggu. Sehingga misalkan nggak laku, masih bisa kan tahan lama di supermarket ataupun di pasar. Kemudian yang ini, apa ini? Ini salmon. Salmon itu salmon Atlantik namanya. Salmon dari Atlantik itu dia ketika musim dingin dia nggak akan tumbuh, dia nggak akan berkembang. Tetapi dia bisa tumbuh terus dia dimasukkan gennya growth factor, hormon growth factor dari salmon chinook. Kemudian digabung gennya dari salmon chinook digabung dengan regulator gen yang di depannya itu dari seperti belut dari laut, sehingga dia bisa, maaf, belum biasa pakai ini. Jadi dia bisa tumbuh terus hampir 2 kali. Jadi ketika musim dingin nggak berhenti, dia tetap tumbuh jadinya kan. Ini Dolly dah tahu ya. Ini herbisida resistant. Yang ini yang menarik ini nih. Sapi yang dimasukkan gen alpha-lactalbumin dari manusia, sehingga susunya seperti susu ASI dan bisa dipakai untuk bayi. Namanya Prosi sapinya. Kemudian ini produk yang pertama, human insulin. Itu produk pertama. Karena 1923, insulin untuk diabetes itu diambil dari pankreas, dari sapi, ataupun dari babi. Kemudian sekarang sudah rekombinan kan itu kan. Itu insulin ya. Kemudian ini tahan serangga, kemudian tahan glyphosate, Roundup, herbisida, dan segalanya.
Ketika kita membicarakan GMO atau di bahasa Indonesia PRG ya, genetically modified organism, ini adalah yang disebut GMO karena kita memasukkan gen-gen asing ya. Jadi sudah tahu daripada saya ini. Ini jagung ataupun ya, dia memiliki musuhnya adalah European corn borer ataupun larva ataupun serangga, dan serangga ini punya musuhnya BT, Bacillus thuringiensis kan. Jadi gen cry yang menghasilkan protein cry itu dimasukkan ke dalam jagung sehingga proteinnya terekspresi dan dimakan oleh serangga sehingga serangganya ususnya hancur sehingga mati. Tetapi proteinnya tidak berpengaruh pada kita manusia ya, tapi berpengaruh pada serangga. Ini masukkan gen asing. Kemudian saya akan Jadi tadi ini. Adik-adik tahu konsep totipotensi? Ada? Pernah dengar totipotensi? Oke. Ada yang mau jawab? Totipotensi adalah kemampuan dari satu sel yang dia akan berubah menjadi organisme utuh kan ya. Karena seluruh informasi genetiknya ada di situ. Itu totipotensi. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan totipotensi adalah kultur jaringan. Saya menyebutkan ini sebagai tool-tool ya. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana menggabungkan semua tool-tool ini. Satu sel nanti tumbuh menjadi organisme seperti induknya. Caranya bagaimana? Kalau di dalam tanaman ada kelas kultur jaringan. Ada. Udah pernah nyoba ini protoplas? Belum ya? Oke. Jadi begini. Kita kan kalau tanaman ada cell wall kan ya. Jadi misalkan saya ambil daun ini, terus saya perlakukan daun itu di media dengan namanya enzim selulis, sehingga menghancurkan cell wall. Sehingga saya hanya membebaskan protoplasnya. Protoplas itu yang saya biakkan, ya. Protoplas pembiakan sampai dia nanti membelah 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nanti hanya kita kawal sehingga dia menjadi sebuah embrio kan ya. Nanti dia akan tumbuh shoot-nya dan tumbuh akarnya utuh seperti itu. Ini kultur jaringan. Perbanyak secara propagatif, bukan persilangan ya, artinya secara manual akan menghasilkan banyak sekali induk yang sama. Ini tool ini penting sekali. Kenapa? Karena akan dipakai di tahap berikutnya. Nah, saya akan menunjukkan konsep-konsep dulu. Siapa yang kenal Agrobacterium tumefaciens? Siapa yang tahu TDA? Tahu ya? Ini toolnya kan. Kenapa toolnya? Jadi kita itu tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi kita mencari apa yang terjadi di alam. Salah satunya adalah Agrobacterium ini yang secara alami menyebabkan crown gall kan ya. Kenapa dia menyebabkan crown gall? Pertumbuhan tidak normal pada akar, pada bagian batang, karena dia ketika diserang oleh Agrobacterium, dia memasukkan T-plasmid, transfer plasmid yang dia punya gen untuk auksin, untuk cytokinin. Dia ada left border dan right border, dia masuk sehingga diekspresikan sehingga dia menyebabkan pertumbuhan tidak normal kan ya. Dari T-plasmid ini yang kita pelajari hanya kita manfaatkan untuk memasukkan gen asing ke dalam tanaman. Caranya bagaimana? Adik-adik tahu. Kita memiliki Agrobacterium tumefaciens dengan TI plasmid. TI plasmid ada tDNA-nya ini. Inilah kita masukkan gen asing yang kita inginkan. Tadi misalkan kita ingin memasukkan kalau di tadi memasukkan yang cry protein gen, protein yang membuat gen yang membuat protein cry yang menjadi musuh serangga tadi, European corn borer. Borer itu pelubang, corn jagung ya, European corn borer. Maka dimasukkan gen itu salah satunya dengan Agrobacterium tumefaciens ini. Nanti itu akan masuk ke dalam dimasukkan ke dalam sel. Nanti kenapa digabung dengan kultur jaringan? Karena kita ingin memasukkan gen asing melalui TI plasmid ini, sehingga TI plasmid ini masuk ke dalam protoplas tadi. Harapannya ketika kita memiliki 100 protoplas atau ratusan protoplas, kita campur dengan TI plasmid, ya. Ini maaf, saya akan membedakan ya. Kalau secara alami, saya memakai campuran Agrobacterium.
ya. Tetapi kalau pakai protoplas, pakai gene gun, nanti akan ke situ. Jadi paling tidak kita mengetahui dulu ya konsep apa namanya memasukkan gen asingnya. Nanti bagaimana masukkannya, ada berapa tahap, ada berapa cara. Yang pertama adalah ini dulu gene gun. Disebut gene gun, senapan jin karena dia masukkan gen ya. Udah pernah lihat tadi adik? Gene gun pelan. Oke. Jadi kalau tadi di sini kita membuat TI plasmid yang ada gen yang kita inginkan. Kalau di sini cara memasukkannya bagaimana? Jadi cara memasukkan bagaimana adalah bahwa agrobakterium itu akan menyerang pada tanaman kan ya. Jadi daun yang akan kita masukkan, daunnya kita potong, kan daunnya ada lukanya ketika kita potong kan, kita masukkan dalam petri dish, di situ kita masukkan agrobakterium yang sudah ada TI plasmid dengan gen yang kita inginkan, maka agrobakterium tadi akan menyerang protoplasnya itu. Ya, sehingga dia akan memasukkan tadi elemen tadi ini. Akan masukkan dari sini ke sini, kita ganti dengan yang kita inginkan. Kalau ini kan aslinya oksin sama cytokinin. Kita masukkan ke sini, dia akan masuk terintegrasi ke dalam salah satu protoplas, tetapi dia terintegrasinya adalah bukan homologous recombinant ya, apa istilahnya itu illegitimate recombination. Bisa terintegrasi pada lokasi manapun. Bedanya dengan CRISPR, kalau CRISPR bisa akurat, kalau ini enggak pada dimanapun. Maka harapannya dari 100 atau ribuan protoplas itu ada yang kemasukan oleh agrobakterium. Nanti kita tumbuhkan sehingga menjadi kales, menjadi batang ke atas. Nanti kita seleksi di antara batang-batang itu yang tumbuh menjadi tanaman kecil-kecil, kita seleksi mana yang memiliki gen asing secara utuh. Paham ya? Kalau gennya nggak utuh, nggak akan terekspresi dia. Karena dia terintegrasi di dalam genomnya itu. Ini yang pertama, konsep yang pertama ya. Kemudian berikutnya, kalau di sini caranya adalah dari daun kita treatment dengan selulis sehingga kita merilis atau melepaskan protoplas ini. Protoplas ini kita taruh dalam petri dish, ya. Kemudian kita tembakkan dengan plasmid TI tadi yang sudah kita coating, kita campur dengan tungsten particle atau gold particle karena dia inert, tidak bereaksi. Jadi dimasukkan di sini, ya, ditembakkan dan kita punya di sini punya daun ataupun protoplas, bisa daun yang sudah kita sayat-sayat ataupun protoplas, sehingga harapannya satu plasmid akan masuk ke dalam protoplas sel ataupun ke dalam daun. Kemudian kita kembangkan dengan jaringan, harapannya akan muncul batang-batang baru, akar baru, itu kita seleksi. Nanti mana yang memiliki gen asing yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi baru konsep. Jadi itulah yang dipakai untuk membuat GMO semua ini, jagung, kemudian tomat. Tetapi kalau ini kan beda. Kalau lainnya kan bisa dengan kultur jaringan kan, tapi kalau hewan tidak bisa karena dia perlu uterus kan. Maka itu perlu pertimbangan banyak etika kan ketika kita bermain dengan ranah seperti itu, apalagi manusia. Meskipun pemanfaatnya nanti banyak sekali. Salah satunya misalkan ya 2016 itu ada dengan CRISPR, ada orang yang dia cacat matanya, tidak bisa melihat, ya tidak bisa melihat, tetapi dia diambilkan dari stem cell yang ada di bawah kulit, karena semua badan tubuhnya itu kan selnya memiliki gen yang cacat untuk mata, maka di CRISPR, nanti dengan teknologi baru lagi, CRISPR, sudah tahu CRISPR ya, adik-adik ya, dirubah gen yang itu, kemudian dikulturkan, dipasangkan di mata, bisa melihat lagi dia. Karena bagian mata ini, kultur jaringannya adalah sel-sel yang normal, gennya. Sehingga dia bisa melihat. Itu untuk terapi jadinya kan ya. Sekarang kita tadi membicarakan tool-toolnya. Sekarang bagaimana kita bisa melakukan bioteknologi, mengembangkan tool-tool yang bermanfaat, tentu kita perlu gen-gen dulu kan. Bagaimana kita mencari gen-gen, yaitu dengan ilmu genomik. Genomik adalah ilmu yang mempelajari seluruh DNA dalam satu organisme, genom. Kalau dulu kita hanya belajar kromosom dengan satu genetics, kromosom bending, sekarang kita bisa melakukan dari dalam nukleus, kemudian ke sel, kemudian ke nuklei, kemudian ke kromosom, sampai urutan alphabetical ordernya dari nukleotide ya.
kita bisa tahu bagaimana gen-gen itu urutannya dan bagaimana berinteraksi dengan regulatory elemen lainnya. Jadi DNA adalah basis dari seluruh sifat atau karakter kehidupan dari organisme. Mempelajari seluruh gen, termasuk interaksinya dengan environmental factors ya. Jadi kita bisa mengetahuinya bagaimana dia memiliki tahan terhadap penyakit, ganoderma, kemudian juga bagaimana tumbuhnya dia bisa di tempat yang kurang air, bisa tahan terhadap garam, kemudian juga bagaimana dia bisa membuat pertumbuhan lingkar kayu yang lebih lebar, gitu, atau buah yang lebih manis dan segalanya. Kenapa kita perlu genomik? Pertama adalah kita bisa membuat katalog dari setiap sequence dari gen, meskipun kita belum mengetahui fungsi-fungsi gen itu. Kan banyak sekali gen, ada 20.000, 30.000. Kita mungkin nggak tahu titik-titik gen-gen itu, tapi kita tahu ini motif-motifnya sehingga kita tahu bahwa ini adalah gen, meskipun kita belum tahu fungsinya. Cara mengetahui fungsi gen itu gimana? Salah satunya adalah dengan knock-up, knock-down. Jika kita tahu gen ini di tanaman tomat, kita nggak tahu fungsinya itu. Caranya bagaimana? Di gen itu kita matikan, sehingga kita masukkan lagi ke dalam tanaman, kita lihat efeknya. Ternyata yang tadi warnanya kuning menjadi hijau. Ini bahasa simpelnya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dia adalah aset yang berharga untuk mengisolasi dan memanfaatkan gen-gen yang novel, gen-gen yang baru. Dan juga adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan di bidang molekuler biologi, baik tekniknya, genetiknya, dan juga molekular life sciences lainnya. Kemudian long term dari genomic research itu apa kira-kira? Bahwa adalah untuk mengembangkan tool-tool teknologi yang modern, sehingga kita bisa memahami genetik, epigenetik, dari basis dari epigenetik atau genetik dari produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, ataupun kualitas-kualitas unggul lainnya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas per hektar, per akar. Untuk meningkatkan supply makanan, biofuel, kemudian juga untuk mengurangi deforestasi. Karena sungguhnya paru-paru dunia ada 3. Tinggal mana? Tinggal di Amazon, kemudian di Kongo, Afrika, sama 1 di Indonesia sama Malaysia. Itu paru-paru dunia tinggal itu. Jadi seluruh dunia itu ingin mengatur ini. Jangan dirubah menjadi kebun sawit semuanya. Jangan dipotong hutannya, karena ini milik dunia. Tinggal Kongo, Amazon, Brazil, sama kita. Jadi semua punya karbon emisi yang sangat besar. Ini paru-paru dunia. Jadi semua dunia itu concern sekali ya, perhatian sekali. Yang penting juga meleverage biodiversity, sumber daya hayati hewani kita yang sudah dikumpulkan puluhan tahun. Bagaimana kita bisa mencari marker-marker yang bermanfaat untuk sifat-sifat unggulan atau sifat-sifat yang kita inginkan, dan juga untuk meningkatkan contohnya ini ya, untuk tanaman-tanaman elit, bagaimana kita bisa memperbanyak dengan mudah ya. Yang harusnya bisa classical breeding itu bisa puluhan tahun, bisa kita singkat dengan marker assisted selection, dengan genomic guided breeding. Dan masih banyak lagi pemanfaatan lainnya. Ini salah satu, ini riset saya S3 dulu. Jadi ilmu genomik itu adalah merubah paradigma melakukan riset genetik pendekatan. Lebih baru dari genetik, berkembang cepat dalam 3-4 dekade terakhir, karena kemajuan teknis dalam mensekuen DNA. Ini yang saya lakukan adalah tomat. Kalau tomat dipanen dengan manual, dengan tangan, itu kita bisa panen berapa? Sedikit kan? Terus kalau panen kan kita bisa motong dari sini kan? Kita motong apel, metik tomat itu kan potongnya di sini kan? Kalau di Amerika, industri tomat dulu berdasarkan labornya itu murah, dari pekerja dari Meksiko masuk ke Amerika, mereka ikut memanen ribuan hektar kebun tomat, mereka panen satu persatu. Tetapi aturan Amerika memintakan bahwa tidak akan dihentikan program itu, sehingga tidak boleh ada lagi pekerja-pekerja yang bekerja di perkebunan tomat. Hanya mikir itu para penelitinya, gimana cara mendapatkannya, bisa membuat tanaman tomat yang baru,
yang biasa bisa dipetik secara mechanical harvesting, bisa dipetik secara ratusan ribu sekaligus, tidak perlu pakai tangan, dan tidak hanya itu, bagaimana membuat robot atau mesin pemanennya. Tahu ya? Karena kalau kita memetik pakai tangan sedikit. Riset saya itu mencari ini. Di dunia, kalau kita memetik secara alami itu akan terpotongnya di sini. Namanya ini abscisic zone structure. Pedicel zone apa abscisic zone structure. Kalau kita memetik buah itu terpotongnya di sini. Tetapi di alam, di Galapagos Island ada tomat yang dia tidak memiliki ini, namanya jointless, tanpa pedicel abscisic zone structure. Ketika saya panen tomat itu, tomatnya kecil, kayak cherry, kayak buah, kayak apa namanya, cepluan, tahu ya cepluan ya, cipluan kalau waktu kecil gitu ya. Itu terpotongnya di sini karena nggak ada zone-nya ini. Ini kan awalnya kalau sudah busuk kan jatuhnya di sini. Nah, maka panen di sini. Kalau panen ribuan, tomato ada ininya semua, 10.000 dalam apa truk ada ininya, tangkainya. Apa yang terjadi? Apa terjadi kira-kira? Tangkai itu akan melukai tomat yang lain kan, sehingga tergores. Hanya apa? Ada fungal infection, sehingga busuk kan, rugi kan. Tetapi kalau kita bisa memanen langsung, yang tadi yang abscisic zone-nya nggak ada, jointless, dipanen langsung motongnya di sini nih. Jadi sudah bersih, ratusan ribu tomat nggak ada tangkainya, kan aman nggak akan busuk. Itu yang dicari, bagaimana kita menjawab tantangan di dunia industri pertanian. Maka saya dulu mencoba memetakan ini. Tahu lokasinya di mana? Di kromosom 12, namanya J2 jointless. Bagaimana kita mencari gen itu? Bagaimana interaksinya? Inilah genomik mencari memetakan di mana lokasi gen itu yang kita cari. Ada 20.000 gen. Ya kan? Banyak sekali. Kemudian juga memungkinkan menjawab pertanyaan dengan pendekatan sistematis, memadukan berbagai sumber informasi, ya sequence-nya, fungsinya, expression gene network-nya, dan juga membandingkan perbedaan-perbedaan itu. Kenapa genomik penting sekali? Karena ketika kita membicarakan genom, tidak lupa kita membicarakan ukuran genomnya. Jadi dari lumut, padi, sorghum, clover, tomat, sampai kedelai, sampai wheat. Kalau kita lihat ukurannya, gede sekali kan? Ini Haemophilus influenza, virus bakteri, 1,8 juta basa, besper. Gandum ini 16 ribu juta. 16 miliar berarti kan? Genomnya kan? 16 miliar. Padi, 430 juta basa. Sarkov genom kecil, cuma 30.000 basa. 30.000 basa. Uniknya ketika kita membicarakan genom, ketika ukuran genomnya berbeda-beda, ini dan apa fantastis sekali perbedaannya, tetapi uniknya ada konservasi. Inilah kalau kita bisa mempelajari genom, kita bisa mempelajari yang lainnya. Ternyata ada konservasinya antara lumut, padi, segala ini. Contohnya di sini nih, grass genome dari oat, kemudian jagung, sorghum, sugarcane, tebu, foxtail millet, rice, itu ada konservasi gennya. Kenapa? Gen-gennya itu ternyata ini. Yang merah itu ternyata meskipun genomnya besar, tapi kebanyakan adalah junk DNA atau repetitive elements, yang kita nggak tahu fungsinya, tapi bukan gen-gen yang mengatur semua sifat unggulan dari organisme tersebut. Maka kalau kita menguasai ilmu genomik, kita bisa membandingkan semua, kan ada kesamaan gen itu kan. Kita dengan cimpanse itu nggak banyak sekali bedanya. Sedikit sekali bedanya. Itu dengan cimpanse. Dengan orang yang warna kulit hitam, lebih bedanya sedikit sekali. Ya kan? Sekarang kemudian saya akan berikan contoh Sarkov genome. Sarkov genome itu 30.000 basa. Kalau manusia 3 miliar basa. Artinya apa? Kita mempelajari Sarkov itu cuma 1 meter dibandingkan kita mempelajari manusia 100 km. Ya kan? Susah mempelajari 100 km dibandingkan mempelajari 1 meter kan. Kalau kita ingin sawit itu sekitar 1,8 miliar dia. Maka kalau kita ini 1,8 miliar sawit, jadi perbandingannya 1 meter dengan 60 km. Dan di Sarkov ada 14 gen. Di sawit ada sekitar 2.000, 30.000 mungkin, banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan dulu, sebelum ada era genomik,
kita memakai namanya classical morphological markers. Misalkan ini ada 12 kromosom, kita bisa melihat sifat-sifat karakter tipe warna buah, kemudian juga bentuk daun, itu bisa kita letakkan di dalam imaginary peta genetik. Tapi untuk membuat peta ini tidak mudah, karena kita menyilangkan satu persatu sehingga kita tahu bahwa ini sifat warna buah ini, buah kemudian juga daun yang bentol-bentol, daun yang mulus, itu tahu lokasinya, tapi itu kan sifat-sifat yang bisa kita lihat secara visual. Sifat-sifat yang tidak bisa kita lihat secara visual itu bagaimana? Itu yang tidak mudah, yang kita cari dengan genomik, dan itu perlu riset lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah dengan era genomik, maka memakai, kalau tadi hanya sedikit ininya, penandanya, markernya. Marker itu urutannya terletak pada kromosom 1, 2 sampai 12 misalkannya ya. Dengan genomik kita bisa mengetahui potongan-potongan DNA. Ingat tadi genom itu kan ukurannya dari besar sampai kecil. Yang hijau-hijau yang kecil-kecil itu, yang conserve, itu yang kita pakai sebagai penanda di sini. Sehingga kita tahu lokasinya, yang low copy namanya low copy elements. Artinya gen-gen itu kan sedikit jumlahnya kan, dan tidak banyak kopinya. Itu yang bisa kita petakan sehingga kita bisa menentukan lokasi semua marker di dalam kromosom 1, 2 sampai katakanlah kromosom berapa ini? Kromosom 24 misalkannya ya. Ini bisa kita lakukan, dan karena kita apa? Kita tahu di mana lokasi gen itu di kromosom, kita akan tahu nanti gimana memanfaatkan, mencarinya, mengklonnya, setelah ketemu gennya itu mau diapain? Bisa membuat GMO atau lainnya, ya kan? Kemudian berikutnya, ini yang disebut sebagai integrated genome research. Pertama, genome research tidak mudah. Pertama kita membuat namanya Google Map-nya, yaitu membuat reference genome. Membuat sesuatu hal yang baru itu tidak mudah. Namanya reference genome, yaitu kita membuat urutan genom dari kromosom 1 sampai kromosom 24 katakanlahnya. Kita tahu urutan basanya itu dari kromosom 1 sampai kromosom 24. Detailnya semua itu namanya reference genome. Membuat itu tidak mudah. Tetapi yang mudah adalah namanya resequencing. Jadi proyek yang dibuat namanya Human Genome Project memetakan seluruh gen-gen yang ada pada manusia itu proyeknya panjang sekali. 10-15 tahun, dan sekarang itu mungkin versi yang 1000 atau versi 1500 yang selalu diperbaiki. Begitu ada Google Reference Map-nya, kita tinggal membandingkan nanti manfaatnya apa. Misalkan saya punya 10 pasien kanker, ya, katakanlah kanker paru-paru, stadium 3, stadium 1 sampai stadium 4. Ada pasien normal. Normal itu bukan pasien ya nggak sakit kan ya. Tapi saya ambil biopsi. Tahu kan ya, saya potong paru-parunya dari kanker stadium 1, 2, 3, 4. Saya bandingkan dengan 10 orang normal. Saya potong paru-parunya, itunya saya bandingkan DNA-nya. Karena saya tahu DNA-nya di mana yang saya bandingkan, saya akan tahu lokasinya. Ini referensi saya. Ini petanya. Bahwa letaknya di kilometer 1 sama kilometer 1,2. Jadi ketika saya membandingkan, tahu ini gen yang untuk terlibat untuk kanker, saya mencari perbedaan antara pasien kanker dengan normal, saya tahu lokasinya, tapi perbedaannya apa? Saya bisa membandingkan 10 pasien saya, stadium 1, 2, 3, 4, dengan yang normal. Disitulah namanya reference, ini namanya resequencing, membandingkan. Tapi membuat peta awal itu yang tidak mudah sekali. Dan itu adalah biasanya membuat reference genome atau Google Map pertama dilakukan oleh negara-negara yang memang tanaman atau hewan itu unggulan mereka. Kalau Amerika melakukannya apa? Amerika melakukan sawit. Kan enggak. Sawit enggak tumbuh di sana. Yang mereka lakukan adalah jagung, sorghum. Malaysia melakukannya apa? Sawit dengan kami. Karena apa? Unggulannya sawit. Jepang melakukannya apa? Padi. Karena mereka unggulannya padi. Ya kan? Masa Jepang mau riset jamu-jamuan? Kan enggak mungkin kan? Jamu kan dari kita. Ya kita sendiri. Dan Indonesia itu adalah negeri yang paling kaya karena biodiversitas sumber alam hayati kita itu, hewan kita nomor 2 di dunia setelah Brasil. Maka teknologi yang bisa mencari adalah genomik ke depannya untuk mengoptimalkan sumber-sumber alam hayati kita. Ini ya. Jadi di sini nih,
Dengan reference genome, ini tidak mudah membuatnya. Orang biologi, orang molekuler yang membuat perpustakaannya semua, orang komputernya ikut menyusun semuanya, orang functional genomic yang menganalisanya, dan bagaimana kita mencari gen-gen, kemudian setelah ketemu kita uji lagi. Benar nggak gennya ini seperti apa? Ada comparative genomic tadi, membandingkan. Ada gen anotasi, yaitu menemukan fungsi-fungsi gennya ini. Kemudian ada genetic mapping, pemetaannya, SNP marker, dan ini kultur jaring, bagaimana memanfaatkannya. Kemudian ekspresinya apa saja. Inilah namanya integrated genome research, yang memerlukan keahlian orang wet lab, orang biologi, molekuler biologi, kemudian setelah menghasilkan data, orang-orang komputer bioinformatika, orang-orang statistik, orang-orang computational biologist, jadi berkembangnya kemana-mana, sebetulnya genomik itu. Akhirnya kita bisa menganalisa di depan komputer, ya kan? Sehingga kita tahu gen-gen mana yang bisa kita optimalkan. Kemudian saya akan menunjukkan berikutnya adalah molekular diagnostik berikutnya ya. Nah ini, kita mengetahui genom SARS-CoV kemarin. Tadi panjangnya berapa? 30.000 basa. 30.000 basa, ada sekitar 14 gen. Ya. Of 1A, of 1B, ini spike, ini envelope, ini apa N-nya, saya lupa nih ya. Artinya begini nih, kita tahu gen-gennya, ya SARS-CoV hanya 30.000 basa, kemudian yang dipakai untuk teknologi RT-PCR COVID, yang mana kira-kira? Tadi saya katakan 30.000 basa. Untuk mentes tubuh kita memiliki virus partikel SARS-CoV, COVID, itu yang kita cari, yang kita deteksi bukan 30.000-nya. Paham? Yang kita deteksi adalah ini nih. Cuman sekecil ini. Katakanlah ini tadi 1 meter ya, adik-adik ya. Saya hanya mengukur 1 milinya di sini, 1 milinya di sini, 1 milinya di sini. Paham ya? Kalau saya mendeteksi 30.000 basa, semuanya kan susah itu. Saya mencari penanda SARS-CoV itu pada lokasi ini, lokasi ini, lokasi ini. Kalau ketiga-tiganya ada, berarti itu adalah partikel virus. Maka yang dicari adalah dengan menggunakan ini. Primer pair, PCR12, kemudian mark ini fluorescent dan quencher. Tahu TaqMan? Belum tahu ya? Molecular beacon? Belum ya? Oke. PCR tahu kan semua? Cara menganalisa PCR pakai apa? Setelah kita bikin reaksi PCR, template, primer 1, primer 2, forward reverse primer, kita pakai tag polymerase dan segalanya, kemudian kita PCR. Kemudian kita apa? Amplifikasi dengan PCR kan? Setelah kita amplifikasi dengan PCR, kita di elektroforetik kan, dengan gel kan. Kemudian kita melihatnya pakai etidine bromide atau pakai sabu green. Pakai apa kan ya? Kita lihat apa yang ada dilihat di situ. 100 bahasa, 500 bahasa kan ya. Kalau ini 30.000 bahasa kan. Kalau kita pakai itu lama deh. Kita makanya pakai PCR, pakai yang dipakai di Bumame ataupun klinik itu pakai apa itu? Pakai elektroforesis bukan? Pakai apa? Ngecek PCR-nya yang katakan, oh ini PCR COVID nih. Itu ngeceknya pakai apa? Pakai RT-PCR. Jadi sama dengan ini. Kalau ini saya amplifikasi 500 bahasa di sini, katakanlahnya di sini, dengan forward reverse, karena saya bisa mendeteksi gen of 1A, ini berarti COVID. Kalau ini S ini spesifik untuk COVID, katakanlah ya, partikel virusnya, saya bisa ngeran pakai gel. Cuman kan lama. Kita nggak pakai gel, pakai apa? Ada komponen ketiga di sini. Jadi dalam reaksi yang dipakai untuk tes COVID itu ada forward primer, reverse primer, tetapi ada namanya ini nih. Short primer yang dia memiliki chemical struktur kimia namanya fluorescent sama quencher. Fluorescent itu bersinar sehingga bisa kita deteksi. Kalau pakai elektroforesis kan pakai etidine bromide, kita lihat kan, kita nggak perlu itu pakai fluorescence. Quencher itu adalah yang menggelapkan atau mematikan. Kalau dia itu besinya bersinar, karena kedekatan jarak, katakanlah 15 bahasa, ada quencher, maka yang dia harusnya bersinar, bisa terdeteksi itu dia gelap. Tapi karena apa? Ketika kita PCR, yang terjadi adalah, ini ya, adik tahu ini ya, berikutnya di sini, dengan PCR ini,
kita bisa mendeteksi seperti ini. Forward, ini fluorophore atau fluorescence, kemudian quencher, ini kan gelap ini. Karena PCI ini kan polymerase detect polymerase extension 523 primer, 523 priming ya, dia ke sini, dia melepaskan 5 prime ini sehingga terlepas chemical ini itu bersinar jauh dari yang gelap ini. Yang sinar itu yang kita deteksi sehingga kita tidak perlu ngeran pakai electrophoretic gel. Yang terjadi seperti ini. Kalau ini yang asli nih, yang dipakai kalau kita ke klinik lab. Anda akan melihat ada 3 PCR reaksi ya, OF1A, OF1A2, kemudian S. Kalau dia negatif semua, dengan termasuk kontrolnya, berarti tidak valid. Kalau dia negatif-negatif, tapi kontrolnya positif, PCR-nya, berarti dia pasien itu memang negatif SARS-CoV. Kalau semuanya positif, ada amplifikasinya terdeteksi, maka dia positif SARS-CoV. Atau duanya, 1, 2, atau 2, 3, dia SARS-CoV. Kalau cuma 1, ini inkonklusif, perlu diulang reaksinya. Karena apa? Mungkin ketika ekstraksi RNA rusak RNA-nya kan, unstable dia kan. Ini contohnya begitu. Kemudian kalau rapid test apa? Rapid test seperti ini kan. Udah lihat kan ya? Kenapa dia IgM, IgE? Karena IgM itu adalah ketika kita diserang oleh SARS-CoV, reaksi tubuh pertama adalah membuat antibodi. Antibodi namanya antibodi IgM. Setelah berapa hari muncul IgG. Maka serum darah kita masukkan dengan ini kan seperti ini sudah teknologi tua, seperti teknologi ibu hamil ini kan, untuk tes kehamilan sebetulnya kan dipakai untuk tes SARS-CoV. Jadi dengan darahnya kita ambil serumnya atau apa, kita lihat nanti kalau dia IgM nyala, ini nyala berarti dia bagus, berarti dia positif untuk SARS-CoV. Kalau negatif berarti negatif dia. Ini suspicious kalau IgM-nya weak. Ini positif untuk COVID. Tes seperti ini, itu juga produk bioteknologi. Kenapa? Karena kompleks sekali. Meskipun katanya simple, tapi kompleks. Kenapa? Ini yang saya maksud kompleks. Kenapa? Karena ketika kita ambil darah dari pasien kena SARS-CoV virus, dia membuat IgM, antibody, dia membuat antibody IgG kan. Ini saya sebut sebagai SARS-CoV IgM, SARS-CoV IgG. Dia akan masukkan ini tadi ya, yang tadi disebut tes kehamilan ini. Dia akan ke sini, dia akan ketemu dengan antigen. Antara antigen dengan antibodi itu akan bertemu kan? Antigennya dibuat dari selenium atau gold particle yang spesifik untuk antigen conjugate. Dia akan ketemu ini. Ini kontrolnya. Jadi dia akan ketemu di sini bergabung, dia akan jalan secara kapilari ke kanan, tapi di sini ada line, ada garis ya di sini yang dibuat kita bikin anti-human IgG antibody, anti-human IgM antibody, anti-mouse IgG antibody. Ini akan ke sini sehingga ini akan ketemu dengan sini semua. Dia akan nyala. Tadi ya. Ini produk bioteknologi karena kita perlu membuat antibodinya, kemudian juga membuat konjugatnya. Ini produk-produk bioteknologi. Kita membuat ini. Kita membuat tes seperti tes kit seperti itu. Kemudian berikutnya adalah drug atau vaksin ya. Rekombinan insulin tadi saya sampaikan. 1923 orang pakai dari pankreas babi, pankreas sapi. Ambil itunya, insulinnya. Untuk kebutuhan insulin diabetes pasiennya jumlahnya banyak, nggak mungkin itu. Maka gen insulin yang normal dari manusia dimasukkan ke dalam plasmid seperti ini ya. Karena ada 2, alpha chain sama beta chain. Ada promotor, ada beta gal sebagai penanda. Diproduksi dengan dimasukkan ke dalam E. coli, kemudian dikulturkan, kita mempurifikasi protein alpha chain dan beta chain. Pendek sekali nih, sekitar 25 amino asid kalau tidak salah ya, 22-nya atau 30. Ketika digabungkan purified yang murni, pure pure protein alpha chain dan beta chain, ketika digabung dia menjadi aktif, menjadi insulin. Produk insulin di dunia semuanya rekombinan. Proteinnya, ya kan? Proteinnya rekombinan karena gennya asli dari manusia diproduksi di dalam E. coli seperti itu. Ini tangkinya seperti ini nih, skala besar seperti pabrik. Jadi kita harus orang yang tahu molekular biologi.
memasukkan gennya yang insulin alpha chain dan gen insulin beta chain, sehingga produksinya baik, ya, murni, kita ekstrak, kita purifikasi, benar-benar pure, sehingga dia tidak terkontaminasi, dan itu menjadi obat disuntikan dalam tubuh kita. Kemudian ini adalah HB vaksin. Yang dipakai adalah ini spike-nya, protein dari spike-nya. Gen yang produksi protein di luar itu yang kita clone, kita buat rekombinan, sehingga kita memproduksi proteinnya, ya, proteinnya dengan plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam yeast, ragi, ya, Saccharomyces cerevisiae, sehingga kita bisa memproduksi protein-protein ini yang disuntikkan ke dalam manusia sebagai vaksin. Ini juga skala besar, harus murni itu. Kemudian ini lagi Polyglucerase alpha. Ini adalah penyakit yang sering dihadapi orang Yahudi. Dia tidak mampu membuat enzim dalam tubuh yang bisa memproses lemak menjadi glucocerebrosidase, namanya Gaucher disease. Mutasi pada gen yang membuat enzim beta glucocerebrosidase di beta glucocerebrosidase yang menghancurkan lemak, namanya glucocerebroside. Orang yang memiliki mutasi ini, dia tidak mampu merubah lemak, maka dia akan ada pembengkakan pada hati sama pembengkakan pada limfa. Maka obatnya apa? Gen yang normal dimasukkan ke dalam carrot. Ini diproduksi di sini kan, sel-sel carrot kan, kemudian diekstrak enzimnya itu yang disuntikkan, sehingga akhirnya tubuh bisa melakukan fungsi perubahan fatty acid tadi, fatty compound tadi menjadi normal, sehingga tidak ada pembengkakan pada hati sama limfa. Ya, seperti ini. Produksinya seperti ini. Bisa juga pada tanaman tembakau, Nicotiana bentamiana, dimasukkan ke sini. Tentu memasukkannya pakai tadi, ingat kan ya, cloning, kultur jaringan, semua ya. Kalau ini kan protoplas, dimurnikan dalam protoplas, kali ini root dalam akarnya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini seakan apa yang saya lakukan? Sawit ya. Sejak tahun 1950, seluruh industri kelapa sawit itu bertumbuh pada benih tenera dan bagaimana memproduksi sawit tenera ini. Ada 3 tipe ya. Ini dura, ada cangkang tebalnya, ini pisifera, cangkang tipis, ini tenera, cangkangnya, maaf ini tidak ada cangkang, ini cangkang tipis. Minyak CPO dari mana, Dedek? Minyak CPO. Minyak CPO, jadi 35% dari minyak sayur dunia itu berasal dari sawit. Coklat kita sawit. Ya, kalau saya di Amerika, saya gorengnya pakai minyak jagung, minyak kacang, minyak kedelai, minyak canola, minyak zaitun. Di kita kan minyak kelapa, minyak sawit. Sekarang minyak sawit semua. Minyak sawit itu diambil dari yang kuningnya ini. Namanya CPO, crude palm oil. Kalau yang putih ini kan kayak batok kelapa, yang putih ini kayak daging kelapa. Ini namanya apa? Minyak palm kernel oil atau minyak inti sawit. Ini lebih mahal minyak inti karena bisa buat kosmetik segalanya. Tapi minyak goreng diambil dari ini, yang kuningnya ini. Itu kalau di kelapa biasa, serabut. Ya kan? Tapi ini dia kuning karena ada minyaknya. Namanya crude palm oil. Dulu tanamnya ini semua. Sekarang yang ditanam ini. Karena apa? Ini namanya heterosis ataupun hybrid vigor. Ini kandungan minyaknya karena cangkang tebal, maka ketebalan mesokarpnya tipis. Sehingga kandungan minyaknya dianggap 70%. Ini tidak ada cangkang, mestinya minyaknya banyak, tetapi dia pisifera, tanaman jantan, dia lebih steril. Sehingga buahnya sedikit dan lebih cepat busuk. Ya. Tetapi ini dipakai sebagai bapak, ini dipakai sebagai ibu, satu perkawinan, satu polinasi, menghasilkan 1000 anak, namanya tenera, yaitu cangkang tipis. Konsekuensi dari cangkang tipis, karena gen
ada tidaknya cangkang diatur oleh Shell, gen sel itu ditemukan tahun 1941, gennya ditemukan, nama gennya doang kan ya, tapi molekular sequence-nya, nukleotide sequence-nya belum ditemukan. Ditemukannya oleh tim kami dengan Malaysia 2013. Kami tahu, oh ini yang terjadi pada gen ini nih, yang menyebabkan dia tidak ada cangkangnya. Begitu kedua induk ini dikawinkan, maka cangkang tipis. Konsekuensinya tebal mesokapnya kan. Maka minyak sipilnya lebih banyak. Maka disebut minyak sipilnya 100%. Ini yang dipakai. Jadi setiap tahun di Indonesia itu membutuhkan 100 juta kecambah, 100 juta benih sawit, maka ada 100.000 kali orang naik pohon mengawinkan, mengambil polen serbuk sari dari Bapak Dura, dikawinkan dengan bunga Dura ini. 100.000 kali orang naik pohon tiap tahun. Mengawinkan itu. Ambil polen, sana naik pohon, kawinkan, tutupin, sampai dia menjadi bunga, menjadi buah, dan satu tandan ada sekitar 1.000 biji. Harusnya 1.000 biji ini adalah penera semua. Tetapi karena perkawinannya manual, polinasinya, kadang-kadang ada kebocoran. Namanya bunga, kalau ini diambil polen, ini bunga, tanaman betina, Dura, ada bunga betinanya, kadang-kadang ada bunga jantan juga di situ. Sehingga kalau Ibu Dura, namanya Ibu Dura, dia punya bunga betina, ada bunga jantannya. Bunga jantannya mengawini sendiri, itu namanya apa? Incest. Inbreeding kan ya. Maka apa kalau inbreeding? Cacat kan? Kalau cacat apa? Produksi buahnya lebih rendah. Ya kan? Itu yang diatur oleh aturan pemerintah, bahwa tanaman benih yang dihasilkan harusnya 98% anaknya itu tenera, boleh ada duranya 2%. Karena duranya 2% karena dia inbreeding. Jumlah buahnya sedikit, kandungan minyaknya lebih rendah, jadi nggak boleh lebih dari itu. Masalahnya apa? Ini, panen buahnya ya. Nah, kalau misalkan Bapak, adik-adik punya kebun, tenera semuanya, ini kebun Dura, bedanya minyaknya berapa? 30% kan? Kalau adik-adik punya kebun tenera yang sini, ini kebun pisifera, minyaknya beda berapa persen? 100% minyaknya kan? Rugi nggak? Cuman masalahnya petani beli buah, perkawinan tadi itu, ketika saya menyilangkan, mengawinkan itu proses persilangan sampai menghasilkan tandan itu sekitar 4-6 bulan. Ya. Kemudian dari biji sebelum dibeli oleh pembesar kebun besar itu dikecambahkan sampai tukul itu ya, apikotilnya itu kan. Itu perlu waktu sekitar 4 bulan. Berarti kan 6 sama 4, 10 bulan ya. Saya beli kecambah itu cuma bisa tahan 2 minggu di pasar, harus ditanam dia. Oleh kebun pembesar, nursery owner, saya beli kecambah, saya tanam di polybag kecil 3 bulan, kemudian polybag besar selama 9 bulan, tambah setahun, menjadi benih subsalur. Petani belinya di sini nih, subsalur. Saya petani beli, saya tanam di kebun saya. Namanya tahun pertama namanya TBM1, tanaman belum menghasilkan tahun pertama. Tanaman belum menghasilkan tahun kedua. Baru TM, tanaman menghasilkan tahun pertama. Berapa tahun dari sana dari itu? Kalau sini dari penyilangkan 4-5 tahun, Pak. Kalau dari subsalur 3-4 tahun. Tahunnya benihnya benar bagaimana? Setelah berbuah, saya belah buahnya. Ini cangkang tebal atau cangkang tipis? Ya kan? Itu nih jadinya begini nih. Kalau petani beli, dia baru tahu tahun ke-3, tahun ke-4 kalau belinya subsalur segini ya. Apakah dia tenera, ada dura atau pisifera? Pemerintah itu mengaturkan punya SNI 2015. Digodok 11 tahun. 2004 menjadi SNI 2015. Sukarela, karena nggak ada toolnya. Tim Malaysia bersama kami menemukan gen ini. Sehingga kami tahu nanti, bisa menguji benih ini. Ini tenera dura pisifera. Kalau petani sudah beli tadi, nanam 3 tahun, 4 tahun. Dia beli pupuk, dia beli merawat. Waktunya hilang. Ternyata
Kok nggak 98% tenera? Apa nggak kasihan itu? Ya kan? Ini makanya pentingnya tool-tool bioteknologi ini. Maka dengan teknologi ini kita akan tahu nanti dia ini sifatnya seperti inilah ya. Adik-adik tahu kan ya. Karena uniknya gen sel itu mutasinya hanya pada satu nukleotida, tapi bisa menyebabkan ada tidaknya cangkang. Ya. Gabungan dari induk yang tanpa cangkang, bapaknya dikawinkan dengan ibu yang cangkang tebal, gabungan keduanya itu menyebabkan cangkangnya tipis, heterosis. Nanti kalau baca genetik, udah ngambil genetik belum? Populasi genetik sudah, rekombinan ini udah, oke ya, paham insya Allah. Misalkan gini nih, gen normalnya gini, saya mencari gen pengatur rasa manis, rasanya manis kan? Karena C kan, mutasi SNP-nya C-nya menjadi Y, C menjadi A, C menjadi hilang. Akhirnya apa? Rasanya sedang, rasanya masam, karena bukan bunyinya bukan saya mencari, tapi saya menyari, saya menari gini kan? Atau truncation, potong dia. Harusnya utuh saya mencari gen pengatur rasa manis sehingga jeruknya manis. Karena saya memiliki gennya, saya mencari gen pengatur rasanya masam semua atau duplikasi seperti itu. Yang terjadi pada sawit adalah seperti ini. Maka kita perlu Google-nya tadi, Google Map-nya sawit itu apa? Kita tahu lokasi di mana, kita tahu gennya di mana, kita tahu gen yang mengatur sel itu apa. Ternyata perbedaannya di sini nih. Ini dura yang cangkang tebal, ini piscifera cangkang tidak ada cangkang. Ternyata yang wild type dura itu seperti ini amino asidnya. Ternyata dia ada mutasi afros, namanya mutasi afros, perubahan K menjadi N, lysine menjadi apa gitu ya. Kan ini kode-kode amino asid saya lupa nih ya. MPO1 mutasinya di sini, MPOB2 mutasi di sini, MPOB3 mutasinya di sini. Ada salah satu mutasi ini dia menyebabkan ini. Tidak ada cangkang. Ketika dikawinkan bapak ini dengan ibu ini, maka dia ada yang normal separuh, ada yang tidak normal separuh. Kan single gen kan ya, paham ya? Yang dura itu single gennya normal, yang piscifera tanpa cangkang single gennya diploidnya mutasinya sama NN2. Tapi kalau bapak ibu digabung, ada yang normal, ada yang tidak normal. Satu alil normal, satu alil tidak normal, maka menyebabkan cangkangnya tipis, paham ya? Konsekuensi cangkang tipis minyaknya lebih banyak. Jadi seperti ini. Ini dipublikasikan di majalah Nature semuanya. Kita menemukan 9 mutasi. Nah, sekarang bagaimana? Kita tahu gennya, kita rubah menjadi sebuah teknologi siap pakai, yaitu bagaimana kita bisa menguji tanaman dewasa yang belum berbuah, biji, kecambah, ataupun benih dengan teknologi uji dinas. Kita tahu apakah dia dura, tenera, piscifera. Maka kita rubah dengan teknologi ini, tidak memakai electrophoretic gallery, tidak lagi. Kita kalau kita warnanya biru hasilnya dia dura, kalau warnanya merah piscifera, kalau campuran merah dengan biru dia tenera. Seperti itu. Maka apa? Kita ngembangannya bagaimana? Kalau bapak-bapak kemarin adik-adik tes PCR di Bumame, di Mama atau di klinik, adik-adik kemana? Klinik kan? Adik-adik klinik nyodorkan hidung kita kan? Dimasukkan alat itu kan? Kalau benih sawit masa ke lab? Kan nggak mungkin kan? Kita yang ke sana kan? Dan katakanlah di kebun itu remote. Kalau adik-adik ke kebun sawit, pernah nggak? Siapa yang pernah ke kebun sawit? Di mana? Sumatera di mana? Palembang. Di kebun benihnya berapa jauh dari Palembangnya? Kalau tadi kebun sawit, kalau ke kebun benihnya belum pernah. Oke. Biasanya kalau ke kebun benih itu di pelosok 4 jam gitu kan. Terus kalau di kebun benih ada katakanlah ada 100.000. Saya mau menguji pakai sampling. Kalau pasien Bumame kan enak, pasien klinik kan cuma hidung 1 orang pasien manusia. Kalau kebunnya 10.000, katakan 100.000, sama ngambil 10%, berarti ngambilnya berapa? Kalau 100.000, 10%, 10.000 kan? 10.000 saya potong daun, kalau yang biasa, teknologi tadi pakai gel elektroforetik tadi ya, adik-adik di lab itu motong daun sawit, ya 50 cm, ya di kebun benih atau di kebun, masukkan amplop tulis tangan, bawa ke lab, kita ke lab kan ya, kita ekstraksi pakai liquid nitrogen, ekstraksi DNA-nya, terus kita uji pakai PCR, kita uji pakai electrophoresis gel, kita analisa, oh ini dura, ini tenera piscifera. Tapi kalau adik-adik ambil 10.000 di kebun benih gimana?
mau tulis tangan, mau masukkan amplop. Gimana kita kalau salah tulis? Nggak mungkin kan? Maka kita kembangkan cara mengambil sampel ini. Ini kebun bin, ini alat sampel daun ini 5 kali 5 mm, cuplik kayak pemotong lubang kertas. Kita masukkan daun ini terkunci. Terus ini ada tangkainya, ada barcode-nya, kita pasang di sini, di balik ini ada barcode-nya juga, kita bawa ke lab. Kita tahu. Ini saya tunjukkan, ini studi beneran ini. Dipublikasi oleh BRIN 2023 kemarin di Malaysia. Kerjasama kami dengan BRIN, dengan Kementan, dengan RO-nya, pangan pertaniannya BRIN. Kita mengambil sampel di Pelelawan, Regensi, dan Munci Banyu Asin, Regensi di Sumsel, ini di Riau. Orang Sumatera ya Mbak ya, bukan? Mana Sumateranya? Ogan Kemuning, oke. Saya pernah ke Ogan Kemuning Ilir, naik ke speedboat dari Sungai Musi itu, kebun. Jadi ini, kita ngambil, mengakses kebun sawit rakyat. Di Munci Banyu Asin, mengambil 5.000 daun dari kebun, 4.400 daun dari 81 kebun sawit rakyat dan 74 kebun sawit rakyat. Ya. Berarti mewakili 89%, mewakili 86% kebun sawit yang ada di kedua kabupaten ini. Coba kita lihat hasil ini. Ingat ya adik-adik yang tadi ini ya. Bapak Dura, Ibu Dura dengan Bapak Priscifera. Perkawinan harusnya menghasilkan semua tenera anak-anaknya kan ya. Ini kalau duranya dari ibu sendiri, ini kan ya, dari ibu sendiri, maka dia incest breeding. Apalagi kalau open polinasi. Ketika membuat persilangan itu ternyata polennya bukan dari bapak yang unggulan. Ya, dari bapak sembarangan lah. Sebelahnya. Yang terjadi seperti ini nih. Campuran, maka dia tidak bagus mutunya. Karena kebun induk itu dura yang dipakai itu hasil seleksi itu adalah mereka saudaraan. Kalau saudaraan saling mengawin ini kan incest semua itu kan. Maka ini harus pemulihan, harus hati-hati. Maka yang terjadi adalah di hasil ini adalah dari 150 kebun, ternyata SNI kita meminta 2% non peneranya, duranya, ternyata ini kita lihat. Rata-rata non peneranya 46%. Ini 48%. Ini kalau kita membagi 3 kelompok saja berdasarkan dura, tenera, piscifera. Apakah kebun saya punya berapa persen dura, berapa persen tenera, berapa persen piscifera? Kalau kita gabungkan dengan ini duranya, kalau dura dari yang berasal dari sumber benih yang terdaftar, yang dia memang bapaknya itu unggulan, ibunya unggulan, dikawinkan menghasilkan anak unggulan, harusnya seperti itu. Kalau ngawur, unggulan apa bukan bapak ibunya itu ngawur, bukan pilihan, itu namanya illegitimate. Yang terjadi di Indonesia ternyata banyak illegitimate-nya. Jadi kalau kita menghitung faktor illegitimate, ternyata yang memenuhi 73,8% itu non-tenera illegitimate. Padahal SNI meminta berapa tadi non-teneranya? 2%. Lah kok 73%? Ya kan? Ini kok 72,6%. Tinggi sekali kan? Berapa kerugiannya itu? Kita lihat. Artinya SNI itu meminta 2% non-teneranya. Yang terjadi 73,2%. Kalau kita mampu menurunkan ini menjadi ini, berarti kan 37 kali pengurangan. Apa peningkatannya? FFB itu pandan buah segar. Fresh fruit bunch. Kenapa disebut sebagai FFB? Kenapa? Adik tahu nggak? Kenapa disebut sebagai pandan buah segar? Karena dia harus laku dalam 24 jam. Kalau nggak laku rusak minyaknya nanti. Maka disebut sebagai TBS, tandan buah segar. Kalau petani kita perbaiki, maka produksi buahnya naik 30%. Berarti naik income-nya berapa persen adik-adik? 30% kan? Dengan buah yang baik, ternyata kalau kita peres minyak sawitnya, CPO-nya naik hampir 50%. Minyak intinya naik hampir 30%. Berarti semuanya produktivitasnya naik sekitar 43%. Berapa keuntungannya? Nih, keuntungannya ini. 6,3 juta hektar kalau kita perbaiki, pertambahan dari petani sudah naik 30% produktivitasnya, income-nya 30%, minyaknya naik berapa? 6,41 billion US dollar.
6,14 billion US dollar, 15.600 per dolar. Ini berarti sekitar 90 triliun per tahun dari tambahan minyak, inti minyak sawit saja. Dengan GNI 1,7, naiknya sekitar 160 triliun. Pajak pemerintah naik berapa? Hampir 3 billion, hampir 45 triliun per tahun. Bayangkan itu. Bayangkan ini. Tadi berapa non-tenerannya? Di atas 50%. Yang rugi siapa? Sawit rakyat kan. Terus kalau nggak ada toolnya, petani beli tahun ketiga, tahun keempat, tahunnya, kasihan nggak? Ini tugas siapa? Tugas pemerintah dong kan? Yang melindungi kan? Makanya SNI itu digodok 11 tahun, nggak ada toolnya. Dulu, para sertifikat benih itu, dia pergi kebun benih, dia ngelihat kebun benih. Oh 10.000 nih, dijual. Oh ini 98% tentara. Ini 2% jura. Ditulis kertas. Sertifikat di atas kertas. Terbuktinya tahun keberapa? Tahun ketiga, tahun keempat kan? Kalau sekarang bisa nggak dibuktikan dari awal? Bisa kan? Ini manfaatnya bioteknologi, manfaatnya genomik, mencari gen, baru nanti toolnya mau dibikin apa? Mau bikin GMO, mau bikin bioteknologi tool, tes seperti ini, tes seperti COVID, ini seperti ini manfaatnya. Ya. Jadi apa manfaatnya? Setelah konteks luas, karena kita punya program Kementan, Kemenku, Kemendak, Kemenindustri, BPDB, sawit. Benih sawit bukan segalanya, tetapi segalanya bermula dari benih yang baik. Sekarang ini, PSR, peremajaan sawit rakyat itu didanai hibah 30 juta per hektar petani. Dana hibah itu akan menjadi tepat sasaran. Peremajaan sawit rakyat. Petani mendapatkan benih yang baik dan benar, sehingga mendapatkan kenaikan pendapatan karena peningkatan TBS yang baik. Pabrik kelapa sawit akan mendapatkan TBS yang tinggi rendaman minyaknya. Kadang-kadang peremajaan tidak hanya 30 juta, tapi 60 juta. Petani dapat dana hibah 30 juta, dia minjem dari bank, kredit usaha ringan, 30 juta. Bank itu akan senang nggak kalau ada jaminan benihnya bagus? Karena apa? Return of investment-nya kan? Maka dia bank akan senang. Bank pemberi dana mendapat kepastian return of investment, mendukung keberhasilan inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia IKBI, mendukung program energi baru dan terbarukan untuk membangun kebun berkelanjutan. Tidak hanya itu, memaksimalkan lahan yang ada. Petani kalau kebunnya jelek, dia akan buka hutan lagi mungkin kan? Kalau sekarang kita memaksimalkan existing land dengan benih yang bagus seperti itu. Mohon maaf Pak Arief, waktu tersisa 10 menit lagi. Oh, udah pas, saya akan akhiri sebentar lagi. Ya. Jadi ini slide terakhir. Untuk ini prediksi 12 tahun lalu ya. Untuk memprediksi memberikan makan kepada 9 miliar penduduk di 2050, perlu peningkatan produksi 300% di Afrika. Di Latin Amerika 80%, di Asia 70%, di North Amerika 30%. Maka perlu lahan yang baru. Nggak mungkin kan buka lahan yang baru sekarang, susah kan? Maka perlu bioteknologi untuk meningkatkan mutu-mutu tanaman. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Yang pasti negeri kita itu memiliki kekayaan biodiversitas alam ya, hayati yang hebat sekali, dan memining itu adalah perlu ilmu-ilmu seperti ini. Maka lompatannya apa? Bisa ke bioteknologi, bisa ke komputer, bioinformatika, bisa ke computational biologist, bisa ke statistik, semua bisa semua itu. Karena akan penggabungan semua. Datanya banyak sekali. Ya. Tapi manfaatnya besar. Setelah ketemu tadi, manfaatnya apa? Kita mau membuat apa nih? Tes penyakit kanker, tes SARS-CoV, tes seperti ini, atau membuat GMO, macam-macam. Ke depan, namanya personalized medicine. Dengan mengetahui sifat-sifat unggulan ini, nanti saya ke dokter, saya ambil darahnya. Dia tahu semua gen-gen penting. Kalau misalkan saya pusing, obatnya ada Budrek sama Rifagan. Ya kan, misalkan ya. Ternyata saya ada penandanya ini. Oh, Bapak kalau sakit pusing dikasih Budrek, nggak mempan. Karena dokternya tahu, oh yang mempan Rifagan. Paham ya, ke depan akan seperti itu. Dengan darah kita tahu semua, sehingga namanya personalized medicine, dokter akan memberikan obat sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Inilah produk dari genomik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Arief, ini sangat bermanfaat sekali ya materinya. Nah, kita bisa berikan aplaus lagi untuk Pak Arief yang meriah. Ya.
Silakan Pak Arif bisa Oh. duduk di tengah. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, teman-teman mahasiswa di sini. Kita buka satu termin pertanyaan dulu. Ada 3 penanya, saya buka. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini mumpung ada Pak Arif di sini yang memberikan materinya tadi kesehatan. Ada pertanyaan, ada oke. Ya, ini ada Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Ini Bapak dosen dari keperawatan ya Pak? Betul. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kemudian saya cukup interesting dengan materi yang disampaikan tadi, walaupun kaitannya dengan banyak menyinggung tentang soal tanaman. Tapi kebetulan saya dari nursing, dari keperawatan, tadi sudah disinggung di akhir juga. Kemudian saya masih bertanya dan tertarik gitu Pak Arif. Pak Arif juga nggih? Iya Pak Arif. Ya, punya banyak Pak Arif. Ya, kaitannya dengan mungkin saya akan bertanya tentang farmakogenomik keberlanjutan selanjutnya gitu ya. Apakah misal begini, saya punya bayangan bahwa apakah semua tadi gambaran Google Map-nya tadi, apa sih istilahnya Pak? Gene Iya, gene map-nya tadi, apakah itu bisa diambil dari misalkan kalau orang baru lahir ada plasenta, plasenta itu bisa mendeteksi bahwa kira-kira ini nanti anak punya punya termasuk alerginya apa, kemudian penyakit yang akan menyertainya, atau obat-obatan yang ketika dia sakit nanti bisa saya ambil dari situ. Jadi early apa bahasanya, bukan early diagnosis juga, tapi early mapping gitu ya, early mapping untuk ketika nanti anak ini sakit atau mengalami mengalami alergi, kemudian obat-obatannya dan lain sebagainya, itu bisa diambil lebih awal atau ketika nanti dia sakit gitu Pak. Karena sejauh ini yang saya tahu adalah kita belum punya banyak genomic mapping, gen mapping tadi gitu untuk menepati itu. Pertanyaan pertama mungkin itu nanti akan berlanjut kalau terjawab ataupun yang lainnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan. Ya ini, mungkin bisa kalau itu termapping bisa mengantisipasi ya Pak Wawan ya. Nanti ke depannya sakitnya apa gitu. Nah mungkin bisa dijawab Pak Arif. Terima kasih Pak Wawan. Jadi memang saya melihat trennya itu ke depan adalah bahkan untuk orang-orang yang mau menikah atau ibu hamil gitu ya, sudah mulai melakukan tes-tes awal ya. Meskipun apa tesnya, jumlahnya itu mungkin masih akan berkembang ya. Saat ini yang terjadi adalah dengan adanya Human Genome Project, kemudian juga pengumpulan data, SNP tadi ya, yang unik-unik sifatnya itu dikumpulkan. Jadi banyak studi yang untuk, kebanyakan studi adalah untuk orang Caucasian Bu ya, orang putih Caucasian, orang Jepang, orang Cina, orang Korea, ya orang Indonesia itu belum banyak. Data-data itu harus dikumpulkan sehingga kita tahu bahwa ini adalah perbedaan antara orang Indonesia, bahkan kita memiliki berapa etnisiti, banyak sekali kan. Mungkin obat-obat itu nggak bisa ini istilahnya itu kalau di Bapak farmakonom misalnya orang-orang farmasi kata, ada namanya yang responder sama non responder kan ya. Kategori pasien itu ada responder sama non responder. Responder kalau dikasih obat dia respon sehingga sembuh. Ada yang non responder dikasih obat tidak merespon, non responder, atau mungkin dia yang memiliki adverse reaction gitu ya, berbahaya. Informasi-informasi yang menyebabkan apakah dia menjadi responder, non responder atau punya adverse reaction itu selalu dikumpulkan saat ini dari berbagai macam ethnicity. Ya, ada studinya. Jadi memang semua program kebaikan-kebaikan Human Genome Project, kemudian kebaikan teknologi ilmu itu kan bukan tiba-tiba. Tadi ada proses membuat fondasinya, mencari datanya, mengumpulkan itu yang didata dengan baik, Pak. Sehingga tahu kalau dia SNP, tahu ya SNP single nucleotide polymorphism tadi ya. Saya berikan contohnya di sawit tadi. Amino asidnya, tetapi satu nukleotida tidak berubah, dia menyebabkan tanpa cangkang tidak cangkang. Kalau pada manusia, perubahan itu yang dilihat, apakah itu menyebabkan dia menjadi responder atau tidak responder. Data-data perbedaan-perbedaan itu yang dikumpulkan saat ini, sehingga kita tahu
apa namanya, kalau orang Jepang, orang Caucasian, orang putih, orang kita, orang Jawa, orang NTB, orang Papua, ini perbedaannya apa saja? Dan kemudian kalau sudah ada bukan percobaan apa namanya, treatment untuk berbagai macam obat, sudah datanya terkumpul, itu yang menjadi basis farmakogenomik tadi, Pak. Akhirnya nanti orang akan tahu begitu ke depan, misalkan ada seorang punya bayi di kandungan, fetus, embrio, diambil dari amniotic fluid-nya ataupun sampelnya, sedikit yang non invasif kalau bisa, ataupun invasif kalau terpaksa harus mencari, karena kan itu kan 2N ya, gabungan Bapak Ibu kan. Dilihat bagaimana dia seluruh informasi genetiknya. Apakah dia ke depan itu seperti apa, sehingga kita tahu, dokter bisa melihat, oh ini punya kemungkinan dia akan memiliki penyakit ini. Apakah penyakit itu ke depan arahnya seperti itu. Dan setelah sudah dilakukan kan sekarang sebelumnya Pak, ibu hamil menteskan beberapa kandidat apa namanya, genetic disease, kan ada semua. Sudah mulai sebenarnya Pak Wawan. Ya, interaktif saja. Terakhir, kalau misalkan ingin meneliti kaitan dengan itu, apakah secara finansial, secara pendanaan, yang ya kira-kira itu akan menghabiskan, misalkan untuk melihat satu DNA penyakit saja untuk diagnosisnya, kira-kira itu akan menghabiskan berapa, dan yang lebih paling mahal itu bagian mana? Itu sebenarnya yang dipertanyaannya. Terima kasih. Iya. Tantangannya mahal atau tidaknya. Memang membuat data seperti itu mahal sekali. Dan sebetulnya sekarang saya melihat di Kemenkes itu ada program apa namanya, GBIS atau apa itu ya, genome study untuk orang-orang kita kan ya. Itu Pak mempelajari senap-senap semua itu. Kita baru mulai, tapi di dunia barat sudah lebih duluan. Memang dikatakan mahal, tetapi harus dilakukan mau tidak mau, karena untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Ya kan? Jauh lebih besar. Human Genome Project itu Pak, itu dimulai tahun 80-an. Ini kita bicara budgetnya. 3,8 billion US dollar. 3,8 miliar dolar. Selama 13 tahun lah ya. Tapi yang membiayai siapa? Yang membiayai malah bukan Departemen Kesehatan, Bu. Tetapi apa? Departemen Energinya Amerika. Karena mereka mikirnya jauh ke depan. Teknologi ini manfaatnya memang ke manusia lebih perlu sekarang. Tapi perkembangan teknologinya, computationalnya, informatika bisa diaplikasikan untuk tanaman lain kan. Tapi Pak, dihitung 2013 dengan investasi 3,8 billion US dollar, setiap $1 itu dihitung kembalinya Pak, 141 dolar. Paham ya? Investasinya kembali 141 kali lipat, Pak. Dihitung semua itu. Makanya Genomic Project itu maju sekali karena satunya dari hasil Human Genome Project ini yang bisa memberikan impact positif pada genom pada agriculture, genom pada peternakan, semuanya. Nah, sekarang posisi kita sebagai negara Indonesia itu bagaimana? Kita diberikan karunia kekayaan alam yang hebat sekali. Meskipun kita tidak bisa juga tidak langsung melakukan semua dari nol, Pak. Kita bisa melihat apa yang data yang sudah ada, mana yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa akselerasi. Maka memang harus ada tim yang sulit melihat yang belum ada di Indonesia apa nih. Kalau misalkan tadi membuat Human Genome Project itu mahal karena dia membuat Google Map yang pertama. Yang kedua, 3 itu meniru. Ya kan? Sawit yang mulai Malaysia karena Amerika nggak akan melakukan sawit. Nah, Indonesia apa unggulan kita? Itu yang harusnya menjadi target negara kita. Nanti baru kita ya, dan kita bisa mendownload semua informasi dari public database, kita pelajari. Memang mahal Pak ya, riset itu mahal sekali. Tapi namanya mahal, dampaknya itu bisa dihitung, dampak positifnya. Kita mau menjadi leader atau follower ke depan, apakah kita hanya memanfaatkan saja teknologi itu dikembangkan orang atau kita bisa memanfaatkan. Karena market kita besar sekali, 200 hampir 300 juta kan. Kebutuhan kita lebih banyak lagi. Jadi ini perlu kebijakan yang utuh cara melihatnya. Mungkin itu kali Pak Wawan ya. Ya, bagaimana Pak Wawan? Ya, sudah ya. Jadi kita melihatnya ke depan nanti yang akan kita peroleh ya, Pak Arief. Selanjutnya silakan saya berikan kesempatan buat teman-teman mahasiswa di sini.
Boleh sederhana saja nggak apa-apa. Ini tadi berhubung Pak Wawan kan lebih eh, terkait aplikasi ya. Teman-teman di sini bisa nih aplikasi yang sederhana. Misal yang sudah diperoleh dari kuliah gitu ya. Apa saja boleh loh bertanyakan. Mau curhat gimana Pak? Silahkan. Mungkin. Oh iya. Bismillah, selamat pagi Pak Arief. Saya mahasiswa bioteknologi, mau izin bertanya. Em, Kemarin saya sempat mendengar satu podcast dari biochemist ya, dari Amerika kebetulan. Eh, Dia bilang 3 dari 5 orang di tahun-tahun ke depan akan meninggal karena inflammation based disease gitu. Inflammation based disease ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan cancer. Jadi ternyata karena terjadi inflamasi terlalu banyak yang salah satu disebabkan oleh kadar glukosa yang tinggi karena glucose spike itu kan dia induce free radicals ya yang nantinya akan membuat jadi reaksi inflamasi. Nah, ini ternyata terlalu sering kita terdapat reaksi inflamasi dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan mutasi pada gen-gen yang ada di tubuh kita. Nah, kan kita tahu ya bahwa mutasi itu kan prosesnya panjang untuk menjadi sel kanker dan saya lihat ada beberapa publikasinya Pak Arief kan salah satunya adalah paten mengenai marker dari kanker itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah eh, mutasi ini kan sampai tahap apa, sampai berapa kali mutasi sel sel kita itu akhirnya terjadi develop dia menjadi kanker gitu. Nah, terus kemudian kaitannya nanti dengan alat yang marker yang Bapak ciptakan ini, apakah kita nih kan takut dapat kanker. Nah, apakah pada mutasi yang keberapa misalnya kayak gitu kita bisa dites bahwa ini nanti akan terdevelop jadi kanker. Nah, kedepannya mungkin apakah nanti itu akan bisa alatnya nanti akan bisa diproduksi secara massal sehingga murah, terus kita bisa cek kapan aja. Mungkin itu dulu Pak Arief. Terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Yuda ya. Ini pertanyaannya kompleks ya. Tapi intinya begini. Kapannya menjadi kanker begini. Saya punya GERD, tahu GERD ya. GERD. Jadi kalau GERD kan asal lambung ke atas kan ya. Terus hanya kan inflamasi. Kalau inflamasi kan kita punya lendir, batuk-batuk gitu kan ya. Karena asam lambung itu kan itu asam yang kuat sekali kan. Dia akan merusak lining. Lining itu wall-nya ini kan. Tenggorokan ya. Begitu dia rusak, kan dia akan membuat sel yang baru kan. Membuat sel yang baru. Kita rusak lagi sel yang baru. Rusak lagi sel yang baru. Yang terjadi, kenapa GERD itu berbahaya? Karena khawatir kalau dia ketika dia digantikan oleh sel-sel yang baru, kemudian tadi Pak terjadi mutasi tadi, sehingga tidak berfungsi normal selnya. Ya, sehingga tidak diferensiasinya tidak normal menggantikan sel yang berfungsi seperti aslinya. Itu yang disebut sebagai kanker undifferentiated growth. Atau kalau sel usus, kanker usus, itu kan pasiennya menjadi semakin kurus. Kalau sudah ditemukan stadium terakhir, sehingga progression life survival-nya kan pendek, kurang dari 5 tahun, kurang dari 2 tahun. Karena apa? Begitu dia selnya rusak ya, diganti lagi sel baru, dia ternyata tidak menggantikan seperti sel yang awal tadi. Bahkan dia ada mutasinya sehingga selnya tidak berfungsi untuk menyerap makanan, ya tidak mampu dan ada polip tumbuh-tumbuh, sehingga kalau dia sakit bahkan dia ketika buang air kan darah itu kan. Karena selnya tidak normal itu. Undifferentiated growth, growth-nya tidak normal. Ya sampai menjadi seperti itu, kapannya Pak ya, itu yang kita tidak tahu ya kapan terjadinya. Tetapi kalau masalah ini biasanya para dokter akan melihat dari sisi sejarahnya, sejarah keluarganya. Apakah ada tendensinya keluarganya? Apakah ada itu menjadi catatan sehingga dokter bisa melihat bagaimana menghadapinya. Kalau yang memang tidak ada sejarahnya, ya dia tidak tahu.
kapan dia akan menyebabkan menjadi kanker itu, Pak. Tapi kalau yang ada sejarah dari keluarganya ada, itu yang berhati-hati. Maka di dalam kanker itu kan sebetulnya yang ingin dikembangkan adalah teknologi yang pendeteksinya dini, sehingga begitu ketahuan bisa di biopsi, diambil, dipotong, tetapi juga sekalian diberikan obat yang bisa membunuh sel-sel yang kemungkinan akan menjadi kanker. Harapannya sebelum ada metastasis kan ya, menyebar kemana-mana. Kalau sudah menyebar repot, harapannya seperti itu. Nah, pertanyaan Pak, kalau misalkan kami mengembangkan marka itu, marka yang kami kembangkan itu markanya bisa pada tisu biopsi, Pak. Idealnya marka itu kan idealnya adalah kita tahu pasien itu dari darah. Kalau sekarang itu kan dia punya batuk atau kanker paru-paru kan dia diambil di biopsi payudaranya, di biopsi paru-parunya, baru di satologi, kemudian macam-macam tes molekulernya. Idealnya kalau orang-orang kedokteran atau orang industri itu ini holy grail-nya lah. Ingin mendapatkan teknologi yang bisa mendeteksi dari darah sehingga non invasif, tidak perlu macam-macam, Pak. Itu yang belum mudah. Atau dari circulating cells. Artinya kalau orang punya kanker di paru-paru atau di payudara, itu ada bagian sel-sel kanker yang ikut putaran darah. Begitu diambil darah itu bisa ketahuan mendeteksi, oh dia memang ini sel dari payudara, ini sel dari paru-paru, sehingga tahu mendeteksi stage mana, tahap berapa, atau stadium berapa. Itu tidak mudah. Ketika kami menemukan penanda itu, Pak, penandanya bagus. Kalau di dalam kanker itu atau manusia itu kan penanda itu inginnya high specificity, ya. Kemudian lagi sensitivity. Diutamakan high specificity, karena apa? Ketika saya diberikan 10 orang normal, harusnya penanda saya tes itu kan menunjukkan dia normal kan? Bukan 90% normal, artinya ada 1% orang normal, 10% satu orang yang saya anggap pasien kanker, padahal dia kan normal. Berarti penanda saya, tes saya nggak akurat. Itu berbahaya orang kanker. Kenapa? Obat penyakit kanker itu keras. Bisa rambut rontok, bisa kurus. Kalau kita ngetes pasien, ternyata bukan kankernya, bukan ini, ternyata kita anggap sebagai pasien kanker karena berdasarkan tes kita kasih obat yang keras, kan kasihan pasien, itu berbahaya. Yang dicari adalah sensitivitasnya tinggi, tetapi spesifisitasnya juga tinggi. Sensitivitas itu apa? Artinya ketika kita diberikan 100 orang kanker, memang benar-benar kanker, kita bisa mendeteksi 90% benar. 10% nggak benar. Memang dia sebenarnya kanker, punya kanker, tapi kita dianggap sebagai normal 10%. Itu sensitivitasnya boleh 90, karena nanti marker 1 90, marker 2 95, marker 3 93, bisa digabung-gabung Pak pada pastasnya itu. Tetapi spesifis itu penting sekali. Karena kalau salah nanti kita memberikan treatment yang salah. Nah, mengembangkan teknologi itu tidak mudah Pak, ternyata Pak. Menemukan ini seperti ini Pak, membuat teknologi sel pakai itu perlu waktu lama lagi. Kan genomic research itu namanya basic research. Basic research itu mencari, mempelajari semua. Kita menemukan gen, itu namanya invensi. Atau kalau peneliti, dosen menemukan paper. Paper itu kan invensi kan, paten, paper. Ini belum ada nilainya ini. Kan harus buat inovasi. Kalau misalkan saya menemukan tes untuk sawit, harganya 3 juta, benihnya 10.000. Tesnya 3 juta bisa dipakai nggak? Kan nggak bisa dipakai. Maka membuat inovasi itu membuat teknologi yang siap pakai, bisa secara ekonomi visible masuk dan bisa skala besar. Kalau pasien saya manusia kanker yang hidup life of death, berarti kan orang akan bayar 3 juta nggak apa-apa kan Pak? Teknologi canggih. Maka ketika kita COVID dulu tes yang pertama kan 2 juta kan Pak? Untungnya berapa banyak itu Pak? Terus kalau bisa turun 300.000. Berarti ada apa ini gitu kan? Artinya tesnya itu bisa 300.000 lah, kok dijual 3 juta, 2 juta. Ya kalau 2 juta, nggak bisa orang dong mau ngetes COVID. Maka 300.000. Maka tantangannya adalah kita melakukan basic research itu menjadi invensi, paper paten, patennya baru buat di atas kertas Pak. Atau mungkin skala generasi 1 tesnya, yang tadi harganya 3 juta. Teknologi yang bisa dipakai itu. Harus membuat teknologi inovasi yang murah, skalanya banyak. Kalau pakai electrophoretic gel, elektroforesis, saya bisa ngeran 10 sampel.
Lah kalau pasien saya benih sawit 10.000 gimana? Teknologi saya nggak masuk. Inilah pentingnya menyiapkan dari hulu ke hilir ini. Membuat basic research, invensi, lompat ke inovasi. Ini yang tidak mudah di sini. Perlu pembelajaran di sini. Nah kalau kita membuat obat, ternyata obatnya banyak sekali, mahal sekali, nggak bisa. Kita harus membuat teknologi siapa. Ini tantangan di dalam mengembangkan teknologi. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Yuda? Bisa terjawab ya? Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan. Baik, perkenalkan saya Meira Dwi Amanda. Di sini karena tadi Bapak menceritakan, materi Bapak tadi menyangkut tentang sawit ya Pak. Tadi boleh bertanya apa saja kan? Silakan. Baik, mungkin di sini Bapak bisa memberikan saya solusi tentang pertanyaan saya tentang sawit itu Pak. Biasanya kalau di tempat saya itu lahan sawit itu setelah ditanami dengan sawit dia tanahnya menjadi rusak Pak. Banyak longsor di daerah saya itu karena setelah ditanami tanaman sawit terjadi longsor setelah penanaman sawit itu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya tentang pertanyaan saya, kok bisa setelah ditanami sawit itu menjadi rusak tanahnya, Pak? Apakah memang karena sawitnya atau tanahnya itu yang bermasalah? Kalau menurut Bapak, seperti itu pertanyaan saya. Ya, Baik, terima terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan apa saja nih? Saya bukan ahli apa saja nih. Yang bisa saya jawab aja. Jadi memang kalau kita lihat dalam merawat sawit, atau sebenarnya orang punya peternakan ayam, kolam ikan, tambak, ternyata memang komponen paling besar itu adalah kalau sawit pupuk, kalau ikan, ayam itu pakannya kan. Sawit itu komponen benihnya sekitar 45-50% pupuknya itu untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian perawatannya, panennya, menjaga dari gulma, dari weed, tanaman liar. Seperti itu. Dan dia harus dirawat memang. Harus dirawat. Nah, ini kalau ada longsor karena kebun sawit, ini saya juga nggak tahu jawabnya gimana gitu ya. Tetapi memang kebun itu harusnya dirawat dengan baik. Namanya GAP ya, Good Agriculture Practices atau budidaya yang baik. Kebun itu harus dirawat, dia bisa memberikan optimal produktivitas. Begitu nanti dia sudah, kan begini sawit itu ya. Tadi penyiapan benih, tahun TBM1, TBM2, tanaman belum menghasilkan 1, tanaman belum menghasilkan 2, TM1, TM2, TM3, TM1, mulai menghasilkan, kan begini, naik gini. Tinggi, tahun ke-15, turun, 20 tahun, 27 tahun. 27 tahun kan ya. Nanti ini cycle pertama, 30 tahun. Begitu tanaman semakin tua kan semakin tinggi. Panennya susah, produktivitas turun. Ini harus di replanting, permajaan. Harus ditanam baru. Jadi kebun itu sebetulnya dia akan baik kalau dirawat dengan baik. Jadi kalau korelasi dengan longsor itu saya nggak tahu ya. Sebetulnya kebun itu harus dirawat dengan baik dan memang tanahnya itu tanah yang sesuai, bukan tanah yang tidak sesuai. Ada tanah yang peat, ada yang mineral. Itu yang harus diperhatikan di dalam. Dan memang perlu air, perlu irigasi yang baik, itu standar lah. Kalau budidayanya baik, insya Allah kebunnya baik. Tapi kalau dianggap tanahnya rusak, ya sebetulnya ini saya tidak bisa menjawab dengan detail ya, Mbak ya. Tapi sebetulnya kebun itu akan bisa bertahan 30 tahun dan juga bahkan di replanting untuk 30 tahun life cycle yang kedua tetap akan baik karena memang inputnya itu kan dari pupuk, dari mana-mana kan ya, sama dengan peternakan atau perikanan. Mungkin itu kali Mbak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini sudah termin pertanyaan ya. Sekarang kita buka termin yang kedua, pertanyaan. Silakan bagi teman-teman saya buka dua dulu. Ya, ada Mas Ayis dan ada Mas Zulkifli. Ya, Mas Ayis terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Pak dari Angkatan 22. Saya ingin menanyakan tentang sawit karena kebetulan lawan tadi itu daerah tempat tinggal saya. Jadi ada pertanyaan, kan kalau di petani dan di perusahaan kan biasanya bibit sawitnya itu berbeda. Biasanya
Kalau di petani itu kebanyakan tuh dura daripada tenera daripada yang tebal tuh Pak. Dura. Untuk membedakannya antara membedakan antara dura dan tenera sewaktu sebelum sampai di masa panen itu bagaimana, dan solusinya yang tepat buat petani dan dia terjangkau lah sama petani itu bagaimana? Terima kasih. Penyediaan bibitnya ya? Gen varietasnya. Oh, untuk mendeteksi. Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi saya mengatakan persilangan Bapak Dura dengan Ibu Dura menghasilkan 1000 biji. 1000 biji itu biji sawit itu cangkangnya tebal atau tipis. Bapak Dura, Bapak Piscifera, Ibu Dura. Bijinya yang 1000 itu cangkangnya tebal atau tipis? Enggak dong. Tebal. Kenapa? Serbuk sarinya dari Bapak. Ibunya dari, duranya dari Ibu. Berarti kan memiliki sifat Ibu Dura kan? Jadi bunga betina dikawinkan dengan polen kan? Akhirnya dia menjadi buah, ada biji-biji tadi kan ya. Bijinya cangkangnya tebal. Semuanya. Karena apa? Sifat dari ibunya. Jadi begitu saya tadi tandan 1000 itu saya panen ya. Cara mananya menjadi kecambah bagaimana? Saya panen, saya peram, fermentasi sehingga mesokapnya itu empuk. Kemudian di perikarper dimasukkan ke dalam mesin, diputar itu nanti tinggal biji-biji kan. Biji-biji yang keras cangkangnya seperti biji sawit lah. Ini biji salak. Tapi biji sawit itu cangkangnya tebal. Itu kemudian dipanaskan suhu tertentu, kemudian didinginkan sampai dia sekitar 3-4 bulan menjadi kecambah tukul itunya. Hipokotil epikotil yang cukup. Itu cuma punya 2 minggu ya. Kita nggak tahu nih, Dura Tenera Piscifera nggak tahu kan? Karena Dura Tenera Piscifera itu nanti ketika dia tumbuh memproduksi tandan, ketika dia dipolinasi oleh tetangga-tangganya, ya. Ini produksinya kan itu sebagai ibunya harus tenera karena cangkangnya tipis. Tapi polennya dari tetangga-tangganya dan dibantu polinasinya oleh kumbang. Lupa semuanya bahasa Latinnya. Kumbang itu. Jadi ketika kita beli benih kecambah nggak akan tahu itu. Memang pertama bahwa memang kecambah itu bahwa cangkangnya harus tebal. Karena memang ibunya Dura. Tapi begitu kita tanam, nggak akan tahu. Mas Fajar sampai dia berbuah, kita belah. Setiap 1 hektar ada 132, 136 pohon. Ketika mulai berbuah, menghasilkan tandan itu, kalau kita belah, itu harusnya cangkangnya tipis semua. Jadi kalau petani beli nanam nggak akan tahu itu, kecuali sampai berbuah. Maka memang teknologinya itu mendeteksinya itu setelah berbuah sebetulnya. Tapi kalau gitu kan nunggu 3-4 tahun, 3-5 tahun, kasihan kan petani, maka dibantu dengan tool ini. Caranya bagaimana? Teknologi ini bisa dipakai untuk satu persatu. Kalau kita pasien COVID, setiap dari kita datang ke klinik, datang ke Bumame, dites, klinik Muhammadiyah. Tapi kalau ke kebun, sawit itu harganya murah. Teknologi ada biayanya. Enggak, kita bisa aja menguji satu persatu. Ya, tetapi karena ini jumlahnya banyak, kita menguji pakai metode sampling. Katakanlah ada 1000, saya ambil 100, kan 10%. Saya tes daun-daunnya, benih-benih ini saya tahu, oh ini ternyata 95% tenera, 5% dura. Nggak sesuai dengan standar kan, SNI nggak saya luluskan. Cuman kalau sudah pada benih 1 tahun, Bapak-bapak, Ibu, ada yang ingat kan berapa proses menyiapkan benih itu? 2 tahun dari mengawinkan sampai menjadi kecambah, sampai menjadi sap salur, ya 3 tahun. Maka kalau dari benih after the fact kan ya sudah nggak bisa berubah. Kalau memang dia 20% dura, 80% tenera, petani nguji terus kita wah ini jelek, kita buang semua, nggak mungkin kan? Maka pemerintah harus masuk ke hulunya lagi, ke sumber benihnya. Ketika mengawinkan itu kan paling murah. Misalkan begini, saya memproduksi 500 tandan persilangan.
tandan itu gini ya. Artinya saya mengawinkan 1 bulan 500 perkawinan. Satu tandan 1.000 biji. Berarti kan 500 kali 1.000 biji, 500.000 kan? Kalau saya jualan benih, sumber benih yang terdaftar memproduksi tandan, saya kan harus bagus dong, Mas. Artinya tandan hasil persilangan saya 500 itu kalau bisa semuanya 98% masing-masing itu 90% tenera kan. Kalau ternyata saya membuat 500 ternyata 50%-nya, 250%-nya ternyata 250 tandan ternyata dia kontaminasi teneranya 20% non tenera. Artinya dari 500 itu 250 tidak lulus SNI, saya afkirkan itu lebih murah karena masih biji. Belum menjadi benih kan, ada investasinya. Itu lebih bagus karena akan menyehatkan industri benih. Nggak boleh ditambahkan dong, uang ini 20% non tenera. Ya kan? Kalau industri benih yang baik, tentu dia akan berhati-hati menyilangkannya, hati-hati sehingga harapannya 500 itu 500 paling tidak 450 90% itu memang yang lulus SNI, yang bisa dikecambahkan. Iya kan? Kalau saya jualan benih tiap hari ngawur gitu, ya dapat untung, tapi kan yang kasihan petani. Iya kan? Jadi harus siapkan alur supply chain management yang baik, bagaimana mengawal di awal, bagaimana mengawal di nursery, bagaimana mengawal di kebun petani. Bisa memetakan kita seperti itu. Itu mungkin Mas Fajar. Ini sepertinya butuh apa ya, keterlibatan Pak dari pemerintah. Oke, selanjutnya tadi ada Mas Zulkifli, silakan. Ya, silakan berdiri. Oke, makasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Zulkifli dari Bioteknologi Angkatan 2021. Sebenarnya gini Pak, saya penasaran gitu, gimana sih pedoman atau batasan dunia internasional, istilahnya dunia barat lah gitu Pak, terkait eksplorasi ini gitu. Eksplorasi kayak ilmu pengetahuan, kayak kita kayak ke tumbuhan, ke hewan, apalagi ke manusia itu yang sangat krusial kan Pak. Terkait mungkin etik gitu ya Pak. Dan seolah-olah kita cuma memanfaatkan gitu, memanfaatkan tanpa ada sumbangsih terhadap apa yang dimanfaatkan tersebut gitu, kayak cuma sekuler gitu. Jatuhnya itu kan eksploitasi ya Pak, tanpa adanya sumbangsih tadi. Mungkin itu sih Pak, apa sih kayak pedoman atau batasan yang dipegang secara dunia internasional atau dunia barat lah gitu sebagai kiblatnya Pak, terkait eksplorasi ini Pak. Sekian mungkin, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, silakan Mas, Pak Arief. Ya, Mas Zulkifli ya. Ada sebetulnya kita yang memiliki kekayaan sumber biodiversitas alam yang kita miliki itu kan kaya. Kita yang memiliki ownership-nya kan. Kita harusnya memproteksinya dengan baik. Jadi ketika nanti memang benar dunia barat lebih maju di dalam risetnya semuanya, kita harus mengejar ketinggalan itu kan. Kita upayakan. Tapi kalau tidak, kita perlu kerjasama. Ada win-win kan ya. Ada win-win. Setiap pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki untuk kegiatan riset dengan dunia internasional, dengan partner dari negara manapun, sebetulnya ada namanya MTA, Material Transfer Agreement. Kalau dulu sepemahaman saya itu ada di bawah Badan Litbangtan, setingkat Direktur Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Litbangtan. Setiap pengiriman kekayaan alam kita, tanaman, hewan, apa yang unggul yang akan menjadi riset bersama, dan riset yang dilakukan di luar negeri, berarti kan mengirim daun ke sana, mengirim biji ke sana, itu harus ditandatangani, namanya Material Transfer Agreement. Kalau dari proyek kerjasama ini ada sesuatu yang menghasilkan dan bermanfaat untuk negeri ini, jelaskan itu kan ya. Ini menjadi bahan pertimbangan lainnya nanti ke depan, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk Indonesia, untuk tanah air. Tentu namanya riset kan tidak free kan, maka harus ada kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk bagaimana kita baiknya lah, ya manfaatnya apa untuk negeri ini. Memang yang punya Indonesia kok, ya. Misalkan begini, kalau yang punya Indonesia tapi bisa dimanfaatkan negeri lain,
mungkin masih bisa lah kita. Tapi kalau emang ini tanamannya untuk Indonesia, tumbuhnya di Indonesia, kalau kita nggak dapat teknologinya kita rugi. Kita harus memikirkan seperti itu. Jadi tidak hanya kita hanya dieksploitasi, dieksplorasi, tapi ada agreement atau persetujuan yang disepakati. Kalau nanti ada ini, sebelum pemanfaatan ekonomi menjadi sebuah nilai komersial yang tinggi, harus dibahas secara detail. Bagaimana keuntungannya, bagaimana untuk negeri ini. Kan seperti itu. Bagaimana manfaatnya. Apakah nanti tim Indonesia bisa ikut belajar di sana, riset di sana, seperti itu. Mungkin gitu kali ya, Mas Zulkifli ya. Puas nggak atau masih kurang? Bagaimana Mas Zul? Sudah aman. Ya, terima kasih banyak dan ini sudah masih ada satu. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin bertanya? Ada? Oh ya, Bu Anissa, silahkan Bu Anissa. Terima kasih Pak. Kalau saya sebenarnya mungkin agak nggak nyambung ya tanyanya karena kelihatannya sudah jelas gitu apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak dan saya lihat memang penelitiannya sangat luar biasa sekali. Yang mungkin pertanyaan saya agak sedikit melenceng dari isi yang tadi presentasi yang Bapak sampaikan. Saya ingin sedikit tahu sebenarnya kalau di Amerika sendiri itu perkembangan gene terapi itu di sana sudah sejauh apa? Karena kalau di tempat kita itu di kuliah dapat, tapi pada aplikasinya kami tidak bisa mengaplikasikan ilmu tersebut karena memang ya tidak ada tempat untuk mengaplikasikannya gitu ya. Dan di Amerika sendiri kan ada beberapa mungkin kasus dari gene terapi itu yang ternyata masuk ke ranah kematian gitu ya. Maksudnya masuk ke kematian karena ada kegagalan dan yang lain-lain. Nah, kalau di Amerika sendiri apakah gene terapi ini masih terus dan masih menjanjikan gitu untuk terus dikembangkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, Monggo terima kasih Pak Arif. Bu Anissa, Bu Ika. Memang gene terapi ke depannya akan tetap berkembang, tetapi di Amerika itu kalau saya lihat ya Bu ya, setiap produk kesehatan itu fasenya panjang sekali. Dari ada fase 1, fase 2, kemudian sampai uji klinik, semua itu panjang sekali. Dan itu misalkan saya menemukan sesuatu, saya dilindungi oleh paten. Katakanlah patennya 15 tahun. Tetapi kemampuan saya merubah menjadi teknologi dari teknologi saya pakai tadi ya, kan menemukan. Patennya 15 tahun Pak ya. Saya sekarang ini ternyata saya bisa membuat teknologi saya pakainya di tahun ke-10 menjadi teknologi saya pakainya. Paten itu saya umumkan, berarti kan orang nggak akan mengganggu paten saya kan. Karena saya nggak ada generik ini, orang yang bisa mengembangkan cuma saya, karena saya menemukan. Tapi kan masih tahap pengembangan kan, patennya 15 tahun. Tapi saya ternyata dari riset saya, kalau oleh investor dikejar, kalau bisa hasilnya saya pakainya tahun kedua, sehingga dari tahun ketiga sampai ke-15 kan bisa mendominasi kan market kan pasar. Kenyataannya ternyata membuat teknologi saya pakai dan disetujui oleh US FDA, kesehatan, itu fasenya lama sekali, dicek juga mana ada korbannya enggak, ada pasien yang terdampak negatif semua itu kan. Kalau lulus ternyata dia baru bisanya di tahun ke-13. Berarti tinggal 2 tahun kan. 2 tahun ini yang digenjot untuk market semuanya sehingga bisa recover dananya kan. Ini yang menjadi tantangan pengembangan riset obat-obatan, gene terapi semua itu. Maka di Amerika ada juga kalau pasien kanker ternyata ada obat regimen baru. Yang itu nanti pasien ditanyakan, obat ini memang belum di-approve dalam penelitian, Anda konsen tidak untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Kalau dia menjadi bagian penelitian itu dia konsen, artinya dia menerima, hasilnya menjadi bagian publikasi untuk perbaikan teknologi tadi. Itu enggak apa-apa. Cuman artinya tidak terikat, karena belum lulus secara proses resmi, pelepasan obat atau pelepasan terapi kan. Jadi ada seperti itu Bu. Kalau yang resmi harus ini. Harus benar-benar melalui fase itu lama sekali dan itu memang banyak sekali industri obat yang misalkan mencoba ternyata dia gagal, nggak bisa ternyata membuat teknologi saya pakai, akhirnya bubar lagi. Apalagi penemuan yang bisa dia ada kerjasama dari kampus, dia punya ini dibantu oleh perusahaan dan lain ternyata dia gagal, banyak seperti itu. Maka obat-obat mahal, ada satu obat itu yang untuk untuk rare disease, namanya perusahaannya BCRX, BioCris kalau sudah namanya itu.
Obat yang orang itu kan angioedema, pembengkakan. Ada komunitasnya. Di Indonesia nggak banyak, jadi 1 juta mungkin 1 yang orang seperti itu. Obatnya mahal sekali, obatnya pengembangan ini. Tapi obat itu, kalau orang nggak dikasih obat rare disease, dia sakit, dia bisa meninggal. Obatnya itu Pak, setahun 500.000 US dollar. Berarti 1 orang pasien itu dikasih obat itu 500.000 berarti berapa? 7,5 miliar obatnya setahun ini. Obatnya mahal sekali. Pasien di dunia nggak banyak, mungkin 20.000, 30.000. Tapi risetnya mahal sekali. Karena obatnya mahal itu nanti apakah yang bayar siapa? Asuransinya siapa atau enggak? Jadi seperti itu. Dan banyak sekali obat-obat yang dikembangkan memang belum pada tahapan siap pakai. Masih tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga nggak lulus. Bubar perusahaannya. Jadi makanya kalau kita cuma hanya menerima obat-obat dari luar, memang dikembangkan dari luar, belum tentu juga cocok dengan kita kan. Tapi risetnya itu mahal sekali. Tapi kalau kita nggak terlibat dalam riset, ya kita cuma tinggal pemakai saja. Pedagang, kita pakai aja. Maka kita harus membuat riset-riset yang memang strategis untuk negeri ini. Unggulan-unggulan kita apa? Karena kita yang dikaruniai kok, bukan tebu. Dari mana asal tebu? Papua. Tapi kita importer gula terbesar di dunia. Ya kan? Papua asli tebu. Salah satunya dari Papua. Artinya kita tidak mampu, biasa bukan makatan, kita harusnya mampu mengelola dengan baik sehingga tebu kita itu menjadi bagus. Tapi kita jangan banyak minum gula, nanti diabetes. Tapi tebu itu aslinya satu dari Papua. Tapi kita kenapa tidak mampu buat tanaman tebu yang rendamannya tinggi, yang ini sekali sehingga menjadi unggulan. Mungkin itu ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Pak Arief bagaimana? Ya, alhamdulillah. Dan kita sudah sampai di penghujung acaranya. Sebelum saya tutup, genomik ini, masih ada yang bertanya? Sudah ya, Mbak? Oh, enggak. Oke, sebelum saya tutup di sini, genomik itu ternyata sangat penting sekali dan ini adalah ilmu masa depan ya. Kita bisa mengatakan ini bisa menjawab tantangan di masa depan dan aplikasinya itu bisa kita gunakan di mana saja ya Pak. Bisa di kesehatan tadi juga ada, di pertanian juga ada, dan di berbagai macam bidang nanti yang namanya genomik pasti akan dibutuhkan. Sehingga teman-teman di sini tidak perlu khawatir, duh nanti saya lulus kerja di bidang apa? Tenang gitu, karena genomik ini salah satunya jika teman-teman menguasai genomik, nah ini akan menjadi bekal teman-teman untuk nanti meraih pekerjaan di berbagai macam bidang. Ya ada tambahan lagi Pak Arief, ya silakan. Ya. Jadi adik-adik sekarang ambilnya bioteknologi kan, nanti kesempatan pasca sarjana banyak. Bisa LPDP, S2 ke Jepang, ke Amerika, dan bidangnya tidak harus bioteknologi, ngambil komputer, bioinformatika, ngambil statistik, karena itu diperlukan itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi pengembangannya banyak sekali dan ini yang diperlukan oleh kita-kita ya. Kesempatan belajar banyak. LPDP, nanti kalau di luar negeri itu S3 itu gratis kebanyakan. Saya asisten dosen dulu dibiayai sama dosen saya. Ngambil langsung S3. Jadi S1 bisa lompat langsung S3. Saya lompat langsung S3, nggak pakai S2. Jadi adik-adik bisa melihat itu nanti. Mana bidang yang disukai gitu. Dari kesempatan, insya Allah bisa. Dan memang perlu karena negeri kita diberikan karunia kekayaan alam nomor 2 di dunia. Maka kita harus kerjakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kan ahabunasi ilallah anfahum linas kan. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan kita berupaya dengan apa yang kita miliki semoga menjadi bagian kita untuk beramalkan. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa semoga apa yang Allah karuniai ilmu yang kecil bagi kita itu semoga Allah izinkan menjadi kebaikan. Insya Allah. Mungkin itu saja Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak